Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Susan yang akan memandu acara pembukaan pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyapa para tamu undangan yang telah bergabung baik secara langsung maupun dalam ruang virtual pada hari ini. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim. Yang kami hormati, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan, MHDev, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Profesor Dr. Haji R. Agus Sartono, MBA, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI, para peserta yang sudah bergabung dengan kami dalam ruang virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten Kota, Perwakilan Inspektorat Daerah, Tim Bantuan Operasional Sekolah, Perwakilan Satuan Pendidikan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Pembukaan Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan untuk Wilayah Regional 1 pada hari ini, Selasa, 10 November 2020. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud dan Facebook Siplah Kemendikbud. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini berjalan lancar seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Nurholis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di forum virtual maupun di forum fisik, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, amin. Karena hari ini dan apa yang dicita-citakan oleh kita semua, Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syarhamdu kama yanbaghi lil jalali wa wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami yakin dan kami sadari bahwa kasih sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada kegiatan sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dan hari ini juga seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Kusuma Bangsa yang telah gugur mendahului kami demi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Taka, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami demi mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Orang tua kami, dosa para pemimpin kami, muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmonisasi regulasi terkait pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, terutama antara pusat dan daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tingkat 2, UMKM dan peran serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan kegiatan sosialisasi sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Kegiatan sosialisasi sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan bertujuan untuk pertama, yaitu efektif, efisien, transparan, keterbukaan, adil, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan public awareness terkait pemberdayaan UMKM dan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman terkait dengan pemanfaatan e-marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan. Yang keempat, membantu pelaku usaha dari UMKM untuk masuk ke dalam pasar nasional, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang kelima, maksud dari kegiatan ini adalah agar seluruh stakeholder pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan melalui SIPLAH. Bapak Sekjen yang kami hormati, dalam kegiatan ini kita mendatangkan materi yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ketiga dari Kantor Staf Presiden, yang keempat kota. Dan mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para tim bos dan juga pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk memajukan tentunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sejalan dengan program pendidikan dimaksud, kami dari Kemendagri selama ini telah menerbitkan berbagai regulasi dan fasilitasi, termasuk upaya-upaya langkah-langkah koordinatif dalam rangka tentunya menyiapkan regulasi untuk mendukung program pendidikan nasional. Antara lain adalah terbitnya Permendagri nomor 24 tahun 2020 terkait dengan pengelolaan dana BOS, dana bantuan operasi sekolah ini, yaitu dana BOS pada pemerintah daerah yang dalam ketentuan kabupaten kota sehingga dapat berlangsung sesuai dengan norma ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Hadirin peserta yang berbahagia, kami menyambut baik dan sangat bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini, di mana melalui kegiatan sosialisasi atau gelar wicara sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan ini dapat menciptakan persepsi dan pemahaman yang sama di dalam menerapkan baik yang bersifat pelaksanaan maupun pengelolaan dana BOS, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi sistem SIPLAH. Mudah-mudahan melalui sosialisasi atau gelar wicara ini tentunya dapat berlangsung dengan baik, termasuk juga ada kesamaan persepsi pemahaman di antara peserta, khususnya dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam mengelola dana BOS, termasuk juga dalam pengadaan barang dan jasa tentunya dapat berlangsung dengan transparan.
sehingga dapat terhindar dari implikasi ataupun masalah hukum di kemudian hari. Kita berharap demikian, sehingga mudah-mudahan dengan melalui SIPLAH ini, melalui aplikasi ini diberikan kemudahan dalam rangka melakukan transaksi-transaksi belanja yang dilakukan oleh satuan pendidikan, sekolah-sekolah. Kami berharap demikian dan kami mendukung dan juga mendorong untuk bisa nantinya terselenggara di seluruh sekolah di lingkungan pemerintah daerah. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 dalam Permendagri nomor 24 tahun 2020, sebagaimana yang kami sampaikan tadi terkait dengan pengelolaan dana BOS di pemerintah daerah, bahwa kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penatausahaan keuangan, dan pelaporan dana BOS serta pertanggungjawabannya itu tentunya harus dilakukan secara akuntabel. Kemudian diatur dalam pasal 59 ayat 1 bahwa pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah. Jadi memang kami juga sudah bersinergi dan selaras dengan apa yang sudah diterbitkan dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Antara lain adalah selaras dengan terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan, sebagaimana juga ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan melalui SIPLAH. Nah, ini juga prinsip kami sangat mengapresiasi bahwa sudah banyak sekolah dan mudah-mudahan sudah seluruhnya nanti sekolah-sekolah menerapkan dengan sistem SIPLAH ini yang terintegrasi dengan pasar daring. Jadi diberikan kemudahan, dijaga akuntabilitas, dan mudah-mudahan bisa terhindar dari implikasi hukum. Bapak Ibu sekalian, demikian juga sebenarnya melalui kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, sebenarnya kami juga sudah mendorong agar aplikasi, karena di Kementerian Negeri saat ini dan tahun 2001, mulai 2001 sampai tahun selanjutnya akan diterapkan sistem informasi pemerintah daerah. Nah, kita juga sudah punya aplikasi dalam rangka kemudahan untuk melakukan termasuk menyusun RKA, juga dalam menyusun RKA SKPD di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah, nanti di dinas pendidikan, karena dinas pendidikan merupakan satuan kerja induknya, SKPD-nya. Nah, sehingga dalam rangka untuk perencanaannya, maka kita sudah punya yang namanya sistem aplikasi pengelolaan dana BOS, SIBOS Keuda. Kita sebut SIBOS Keuda. Dan kami juga berharap nanti SIBOS Keuda ini terintegrasi dan juga tentunya nanti bersinergi dengan SIPLAH. Mudah-mudahan ke depan ini juga bisa menjadi salah satu terobosan baru yang bisa kami lakukan sebagai salah satu bentuk dukungan kami di dalam rangka pengelolaan dana BOS dan juga khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa lewat mekanisme SIPLAH ini. Hadirin yang saya hormati, juga kami berharap nanti ke depan dan sekaligus melalui forum sosialisasi ataupun dalam rangka pengadaan barang jasa satuan pendidikan ini, tentunya kami berharap juga seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota bisa menyiapkan, melakukan langkah-langkah persiapan, khususnya menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia dalam rangka pengelolaannya, kemudian juga teknologi, dan juga diharapkan tersedia anggaran yang mencukupi sehingga di masa yang akan datang dapat melakukan langkah-langkah dalam mempersiapkan agar seluruh satuan pendidikan itu bisa menerapkan SIPLAH ataupun melakukan transaksi belanja-belanja lewat sistem informasi aplikasi khususnya platform SIPLAH ini. Sehingga diharapkan dalam rangka nanti pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS ini seiring dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bisa berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bebas korupsi, transparan, dan juga akuntabel serta tepat sasaran. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Kami berharap dalam kesempatan ini tentunya
semoga kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Kami apresiasi kepada seluruh narasumber, seluruh tentunya peserta yang berbahagia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat selalu, dan selamat melaksanakan kegiatan gelar bicara sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, yang terhormat Profesor Dr. Haji R. Agus Sartono, MBA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Naim, para pejabat kementerian lembaga, sekretaris daerah, provinsi, kabupaten kota, dan para peserta yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena hanya atas perkenannya kita dapat bertemu pada kesempatan yang sangat baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya merasa berbahagia dapat hadir di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Layanan keuangan berbasis daring dan aplikasi merupakan salah satu jenis inovasi yang berkembang dengan pesat. Akibatnya proporsi transaksi non-tunai semakin pesat peningkatannya di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah menetapkan arah pengembangan digital procurement yang pelaksanaannya dikawal oleh LKPP. Beberapa arah pengembangan yang dilakukan, yang pertama, meningkatkan kualitas penyediaan data, pemanfaatan sumber daya yang strategis, integrasi transaksi dengan pembayaran, membangun sistem kerja penyediaan dan manajemen risiko, pembauran sistem IT, dan pelibatan pihak ketiga atau swasta. Upaya-upaya ini penting, dan yang paling mendasar yang perlu kita lakukan adalah agar ini bisa berhasil dengan baik, sosialisasi dan pelatihan tentang literasi digital kepada UMKM. Di tengah kemajuan di bidang ekonomi dan transaksi non-tunai yang sudah sangat familiar bagi sebagian besar orang, UMKM perlu mendapatkan sentuhan khusus supaya mereka bisa meningkatkan daya saing mereka dengan memberikan informasi mengenai literasi digital yang lebih baik dan diarahkan pada pengadaan digital. Bapak Ibu sekalian, sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH merupakan terobosan yang dikembangkan oleh Kemdikbud sejak sebelum 2019 untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden terkait dengan pelaksanaan transaksi non-tunai. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, khususnya pemanfaatan dana BOS. Sebagaimana kita ketahui, pemanfaatan dana BOS sejak 2009 hingga saat ini terus mengalami perbaikan. Sebagaimana dilaporkan pada kami, sistem ini telah diimplementasikan sejak 2019. Dan hingga saat ini terdapat setidaknya lebih dari 102.000 satuan pendidikan dan lebih dari 11.000 penyedia dengan 573.000 transaksi senilai sekitar 9 triliun dalam ekosistemnya. Capaian ini tentunya menunjukkan bahwa sistem SIPLAH sangat mungkin untuk dikembangkan dan bahwa satuan pendidikan dapat mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan baik. Tentunya dengan beberapa perbaikan teknis dalam pelaksanaan yang terus harus dilakukan. Bapak Ibu, para pemangku kebijakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh tim kami sepanjang tahun 2019-2020 di berbagai daerah, implementasi SIPLAH ini tentu selain keberhasilan juga masih ada beberapa hambatan yang perlu diperbaiki. Pada umumnya mereka mendukung mekanisme pengadaan secara elektronik ini
dan menyatakan bahwa mekanisme ini tentu akan mempersempit kemungkinan penyalahgunaan anggaran bantuan pendidikan dan tidak kalah penting memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang ada di sekitar satuan pendidikan. Jadi ada trickle down effect, ada multiplier effect bagi ekonomi di sekitar sekolah. Jangan sampai sistem yang kita bangun dengan niat baik ini justru dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk pembatasan transaksi dan mempersulit kegiatan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang tidak kalah penting, saya menyampaikan bahwa kesuksesan implementasi SIPLAH tidak lepas dari komitmen kita bersama untuk terus bersinergi dan menjalin koordinasi yang harmonis, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebagaimana kita ketahui, urusan pendidikan merupakan urusan konkuren daerah. Jadi para bupati, wali kota, gubernur punya tanggung jawab yang lebih besar dalam keberhasilan implementasi SIPLAH ini. Saya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan SIPLAH ini dapat berjalan dengan baik dan UMKM mendapatkan manfaat atas implementasi sistem ini. Sekali lagi, hal ini penting dilakukan. Sosialisasi ini tidak hanya untuk keberhasilan SIPLAH, namun juga keberhasilan program pemerintah untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden terkait keuangan inklusif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini yang memang tetap harus dilakukan meskipun secara virtual karena COVID-19 masih belum berakhir. Semoga Bapak Ibu peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Saya berharap sosialisasi ini seluruh satuan pendidikan dapat menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui SIPLAH dan tidak ada kendala berarti dalam implementasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Sekjen terkoneksi, mari kita simak tayangan berikut ini. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital SIPLAH untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan SIPLAH akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan SIPLAH itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di SIPLAH, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau SIPLAH menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di SIPLAH selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan SIPLAH, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui SIPLAH. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM
di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat, Profesor Ainun Naim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Bapak Muhammad Ardian. Yang saya hormati Deputi 6 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama, Bapak Profesor Dr. Agus Sartono. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hadirin semuanya yang berbahagia.
Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan sosialisasi surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Acara ini kami pandang sangat penting dan kami menyampaikan apresiasi terhadap Bapak Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Deputi, dan juga dukungan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sekolah ini mempunyai karakteristik yang khusus, strategis, ya, penting. Walaupun secara individual satuan pendidikan atau sekolah itu merupakan satuan pendidikan yang mungkin paling tidak di antara mereka mempunyai anggaran yang relatif kecil, tetapi itu menyangkut pendidikan. Dan apabila kita kumpulkan secara agregat, itu meliputi jumlah dana yang sangat besar. Kita ketahui kita mempunyai dana bantuan operasional sekolah dan juga dana-dana lain yang dikelola oleh sekolah yang diantaranya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa atau juga yang lainnya untuk pembayaran mengenai pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur sistem pengadaan ini sedemikian rupa sehingga mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sekolah ini juga merupakan bagian dari terobosan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas maupun untuk efisiensi penggunaan anggaran dan uang negara. Pelaksanaan sistem informasi pengadaan dan pengadaan barang dan jasa di sekolah ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga sekolah-sekolah di daerah dan telah dilakukan atau telah mengalami berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan itu antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, dan kemudian kita sempurnakan lagi dengan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Semua ini ditujukan untuk beberapa hal yang penting, antara lain yang pertama, agar supaya ada harmonisasi dan sinkronisasi. Maksudnya adalah ada kebijakan pada tingkat kementerian dan juga pada tingkat pemerintah daerah yang sinkron dan harmonis berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di sekolah. Kemudian yang kedua, penyempurnaan ini juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini adalah untuk melibatkan usaha menengah ya dan kecil atau UMKM agar supaya dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah. Tentu keterlibatan UMKM untuk pengadaan barang dan jasa di sekolah ini tetap memperhatikan kualitas barang dan jasa yang diberikan serta akuntabilitasnya. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa di sekolah ini juga sekaligus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah berkoordinasi dengan
kantor pajak berkaitan dengan ketertiban mengenai pembayaran pajak dan juga sekaligus juga dengan masalah perizinan melalui online single submission atau OSS yang dikoordinasikan oleh BKPM. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Bapak Ibu semua di daerah-daerah berkaitan dengan pengelolaan khususnya pengadaan barang dan jasa di sekolah ini. Kita harapkan ke depan pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui Siplah ini dapat kita sempurnakan lebih lanjut untuk mencapai tujuan efisiensi dan juga kualitas pelayanan pendidikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan atau sekolah secara bersama-sama kita buka. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kegiatan sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan Regional 1 telah secara resmi dibuka. Selanjutnya, untuk mulai membahas lebih lanjut, sesaat lagi kita akan ikuti bersama bincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa yang akan dipandu oleh rekan saya Syifa Faradila. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap bergabung bersama dengan kami. Pastikan jaringan internet di lokasi Bapak dan Ibu tetap stabil, sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan seksama bincang-bincang yang akan dimulai beberapa saat lagi. Selamat mengikuti. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Luar biasa, protokol kesehatan kita ikuti bersama. Seyogianya masih ada 2 narasumber yang masih kita tunggu kehadirannya di hari ini. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Muhammad Wiwin Darwina. Mencegah korupsi, sebenarnya mencegah korupsi di satuan pendidikan melalui organisasi pengadaan barang dan jasa. Karena kami itu di Sekretariat Nasional Pencegah Korupsi. Saya akan secara langsung singkat saja. Sebelum sampai kepada poin ini, saya harus menyampaikan dulu apa itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu adalah arah kebijakan pemerintah Indonesia tentang pencegahan korupsi yang dilegal formalkan adalah melalui Perpres 54 2018 ada yang disebut Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi atau Setnas PK yang berkedudukannya di KPK. Nah, jadi di Setnas PK itu ada 5 K disebutkan sebagai Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Maka kami mau setir, Bapak Ibu bisa membuka juga di ACCHD Anti Corruption Clearinghouse, bicara soal statistik korupsi. Korupsi pengadaan itu masih urutan kedua. Masih urutan yang kedua. Nah, ada slide yang sesudahnya. Sebelum itu. Statistik Tipikor. Nah, di situ disebutkan bahwa ada pencegahan korupsi, salah satunya itu pengadaan ikut mensosialisasikan SIPLAH. Dia khusus ya, pengadanya khusus. Kenapa nanti LKPP akan juga menyampaikan arah kebijakan pengadaan secara keseluruhan, tetapi dalam konteks pengadaan di sekolah, SIPLAH ini menjadi platform digital karena kita bicara transformasi digital. Nah, Stranas PK sendiri melalui Timnas ini setiap 2 tahun sekali menyusun apa yang disebut aksi pencegahan korupsi. Di tahun 2009 dari orang tua murid kepada guru dan atau wali kelas, pungli dan atau pemerasan pada saat PPDB. Ini adalah catatan Kompas di tahun 2016 dan masih menjadi fenomena. Saya kira itu masih menjadi fenomena. Oleh karena itu, slide-nya maju lagi. Terus. Lagi. Ya. Jadi sebenarnya concern kami adalah bahwa SIPLAH memang itu platform. Itu adalah platform, disebutkan juga sistem informasi pengadaan. Tetapi arahan dari kami bahwa ini harus menjadi instrumen untuk pencegahan. Oleh karena itu, di gambar yang paling sebelah kanan kita bilang SIPLAH itu di satu sisi dia meningkatkan profesionalisme pengadaan di sekolah, tetapi dia harus juga menekan terjadinya tindak pidana korupsi di sekolah. Karena itu satuan pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari praktek korupsi, maka satuan pendidikan itu mengembangkan yang kita sebut budaya anti korupsi. Itu sebenarnya cita-cita besarnya kita. Jadi secara teknik memang SIPLAH itu sebuah platform. Tetapi karena satuan pendidikan ini bicara tentang proses pembelajaran dan semua kita pahami pembelajaran itu tidak hanya kognisi tapi afeksi, psikomotorik, dan kita mau sampaikan bahwa satuan pendidikan harus menjadi seminarium yang baik bagi budaya anti korupsi. Oleh karena itu SIPLAH sebagai instrumen teknologi, di satu sisi dia memodernisasi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, tetapi para pelaksana dalam hal ini kepala sekolah, manajemen sekolah harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita mau anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang ujungnya koruptor, maka lingkungan sekolah itu harus menjadi lingkungan yang bebas dari praktek korupsi. Supaya lingkungan itu bebas dari praktek korupsi, maka tenaga pendidik dan manajemen pendidikan di satuan pendidikan harus menjadi manajemen yang bebas dari praktek korupsi. Pengadaan itu satu instrumen tetapi yang sangat vital. Saya mau contoh konkret saja, begitu. Kalau tadi saya sebutkan untuk pengadaan atau
tidak harus pengadaan, alat laboratorium saja. Kalau kepala sekolah semena-mena menunjuk, silakan ibu kepala lab beli saja dulu alat untuk laboratorium itu di toko sana. Siapa yang bisa menggaransikan bahwa tidak ada manipulasi di sana? Nah, ini konkret begitu ya. Jadi itu ada matriks yang panjang, tetapi bisa ada beberapa pilar yang kami usulkan. Sosialisasi harus dijalankan tentang SIPLA, tetapi sosialisasi diimbangi juga dengan edukasi. Yang kita maksudkan edukasi itu, saya kira karena ini semua satuan pendidikan, edukasi itu dia komprehensif. Nah, jadi tidak hanya sosialisasi, tapi membelajarkan. Membelajarkan itu harus sampai pada kompetensi. Katakanlah siapa yang nanti pengelola SIPLA atau menggunakan SIPLA di sekolah, dia harus punya kompetensi, standar kompetensi. Standar kompetensi, karena problem di pengadaan itu seringkali pejabat pengadaan itu tidak punya kompetensi. Jadi ketika SIPLA ini mau dipakai di satuan pendidikan, harus dijamin dengan pasti bahwa pengguna aplikasi ini dia punya kompetensi teknis yang mumpuni. Satu. Yang kedua, kita bicara soal kolaborasi dan sinergi. Karena korupsi pengadaan korupsi di sekolah itu kali kita paling kasat mata adalah pada saat PPDB. Nanti kita diskusi biar kita cerita panjang, tapi saya kira cukupkan sekian. Ujungnya adalah bahwa mau kami katakan pengadaan di sekolah dia harus menjadi instrumen untuk menciptakan budaya anti korupsi di satuan pendidikan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Fridolin Berek yang sudah memberikan pemaparan, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana dari LKPP melihat platform SIPLA. Tadi disampaikan ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Fridolin, yaitu pengadaan barang dan jasa ini adalah hal yang sensitif, harus transparan karena ini banyak sekali kepentingan-kepentingan dan juga intervensi. Karena itulah butuh transparansi sehingga dapat dicegah penanganan atau juga penyalahgunaan korupsi. Kita ingin mengetahui dari Bapak Panutan Sakti Sulendra Kusuma melalui aplikasi Zoom, kami tersambung kembali. Pak Panutan. Iya, Bapak tadi sudah mendengarkan mungkin bagaimana Bapak Fridolin Berek memberikan pemaparannya. Dari LKPP bagaimana melihat ini Pak? Silakan. Iya. Saya Antoni Selambok Sihombing Pak, Mbak dari LKPP. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung saja ya dari paparan saya. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fridolin bahwa salah satu pencegahan korupsi itu adalah bagaimana aturan itu dapat dilaksanakan, dapat dilakukan secara akuntabel. Nah, jadi ketika kita lihat kenapa pemerintah itu melakukan pengadaan barang jasa, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan di sini adalah secara umum ketika kita ingin melakukan pengadaan barang jasa, nah tujuannya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat, ya. Jadi bukan menghasilkan barang jasa yang baik, karena tidak semua hal yang baik itu tepat, ya. Tapi tujuannya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Jadi bagaimana si user tersebut ingin melakukan pengadaan barang jasanya, dia harus bisa mengidentifikasi dari sisi aspek kualitasnya, jumlahnya seperti apa, waktunya bagaimana, biayanya, bahkan sampai di penyedianya. Nah, selain itu, di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, nah tujuannya juga harus bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut secara makro dapat diimplementasikan.
Nah, apa saja kebijakan tersebut? Kebijakannya antara lain dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Lalu bagaimana meningkatkan peran serta pelaku usaha mikro usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah itu dapat berpartisipasi di dalam uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya juga bagaimana tujuan pemerintah itu dapat meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional kita. Ya, jadi ini juga bagi pemerintah bisa memberikan kebijakan secara general, mengimplementasikan kebijakannya untuk para pelaku usaha nasional. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Nah, ini dari sisi bagaimana kita meningkatkan atau menumbuhkan inovasi baru, temuan baru dalam hal baik itu dari sisi barang atau jasanya. Lalu meningkatkan. Jadi ketika pemerintah itu ya ingin melakukan pengadaan barang jasanya, nah ini harus bisa melihat secara generik, ya, secara umum, secara komprehensif, dia harus bisa menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Selanjutnya, nah secara umum juga ketika kita berbicara terkait dengan pengadaan barang jasa di pemerintah, nah ini saya berbicara secara umum dulu ya, belum spesifik kepada aturan yang dikhususkan di Siplah. Nah secara umum kita ketahui bersama-sama bahwa pelaku pengadaan itu ada PA-KPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, ada agen pengadaan, lalu ada juga penyelenggara swakelola, ada penyedia, ada PJPHP atau PPHP yang memeriksa dari sisi administrasinya. Jadi di sini adalah ada tugas dan fungsi masing-masing yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan. Nah, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana aturan itu bisa diterapkan, ya, akuntabel itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya, nah, jadi latar belakang ya dalam hal tadi kita di sini teman-teman di Kemendikbud ya sudah menyampaikan bahwa aturan di Satuan Pendidikan Sekolah itu mengacu kepada Permendikbud nomor 14 tahun 2020, lalu dikeluarkan juga surat edaran Menteri Pendidikan. Nah, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Ketika pengadaan barang jasa pemerintah ini bersumber dari APBN atau APBD, nah ini kiblatnya atau acuannya adalah dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah ini Perpres ini berlaku pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan sumber pembiayaan APBN atau APBD. Nah, bagaimana pelaksanaan pengadaannya, ya? Jadi di dalam Perpres 1618, nah ini dilakukan untuk kegiatan belanja barang jasa atau belanja modal. Ya, lalu direncanakan oleh PA-KPA dan dilaksanakan oleh PPK atau Pokja atau pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi barang jasa pemerintah. Nah, jadi di sini yang harus titik starting point di mana pemerintah itu ingin melakukan pengadaan barang jasa pemerintah dari sisi regulasinya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pengadaan oleh Satuan Pendidikan. Nah, dari sisi regulasi pengadaan barang jasa pemerintahnya seperti apa? Next. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi di dalam untuk pengaturan pengadaan oleh Satuan Pendidikan di sini, sumber pembiayaan berasal dari dana yang dikelola oleh Satuan Pendidikan, contohnya BOS. Nah, ini mengacu kepada PP nomor 48 tahun 2008 ya. Jadi sebenarnya
satuan pendidikan itu kalau dilihat dari PP-nya itu dia bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ya, lalu dikelola oleh satuan pendidikan. Nah, inilah yang menjadi sumber pembiayaannya. Nah, lalu selanjutnya sekolah tidak termasuk organisasi perangkat daerah. Ya, jadi dia merupakan satuan terkecil ya. Lalu sekolah juga tidak didesain untuk memiliki perangkat PA, KPA, dan Pokja pemilihan. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Makanya kenapa di awal saya buka dengan pelaku pengadaan secara generik ya di dalam Perpres 16/18. Nah, sedangkan di satuan pendidikan itu tidak memiliki itu. Nah, bagaimana mereka bisa mengelola pengadaannya ketika pelaku pengadaannya itu tidak lengkap, fungsi-fungsinya itu tidak dapat dijalankan dengan baik ya. Lalu berikutnya juga tidak memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan sesuai Perpres 16 tahun 2018. Nah, jadi karena kondisi seperti inilah, nah di dalam Perpres 16/18 juga pada pasal 86 ayat 1-nya itu, nah kami mendesain bahwa menteri atau kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan APBN atau APBD tadi ya dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga. Nah, jadi atas fasilitas itu atau cantolan hukum itulah ditambah lagi struktur pada satuan pendidikan di sekolah itu berbeda yang ada di dalam Perpres 16/18, maka diberikan wewenang oleh menteri atau kepala lembaga untuk mengatur khusus. Silahkan diatur, tetapi prinsip pengadaan barang jasanya tidak boleh berbeda. Apa itu prinsip-prinsipnya? Nah, selanjutnya, nah di sini ada efisien. Nah, efisien itu penggunaan sumber daya yang minimal untuk memenuhi kebutuhan baik dari sisi proses maupun harga yang kompetitif. Ya, ini efisiennya harus dilihat bagaimana barang jasa itu bisa tersedia dengan proses yang tepat. Ya, lalu efektif. Barang jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dari sisi waktu, kualitas, dan volume. Ya. Lalu transparan. Proses pelaksanaan pengadaan itu harus dapat dilihat atau dapat diakses semua orang. Ya, gampang diakses. Bisa melalui website, bisa melalui pengumuman atau apapun itu medianya, yang penting publik bisa mengaksesnya. Lalu terbuka. Semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat menjadi penyedia. Tidak ada proses tersebut sulit diikuti oleh si penyedia tersebut. Lalu ini siapa saja boleh mengikutinya. Lalu bersaing. Di sini si penyedia itu persaingannya dilihat dari sisi harga yang terbuka melalui mekanisme pasarnya. Nah, lalu adil, tidak diskriminatif, tidak ada perbedaan antara penyedia satu dengan penyedia lainnya. Nah, ini juga hubungannya dengan tadi pencegahan korupsi ya, bahwa tidak adanya kolusi, ya tidak ada korupsi antara si pelaksana pengadaan dengan si penyedianya. Nah, ini harus benar-benar dilakukan secara adil. Lalu akuntabel. Ya, proses pengadaan itu harus terdokumentasi melalui sistem informasi dan yang pasti harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, itulah makanya tadi kenapa dari Perpres 16/18 tadi didesain dengan proses yang komprehensif, dengan para pelaku pengadaan yang komprehensif, lalu sedangkan di Siplah ini dia spesifik ya, memiliki struktur yang unik ya, makanya diberikanlah kewenangan kepada menteri ya untuk mengelola, untuk mengatur
pengadaannya. Makanya lahirlah Permendagri nomor 14 tahun 2020 dengan mengacu prinsip pengadaan barang jasa yang sesuai pada Perpres 1618. Ya, seperti ini. Oke, next selanjutnya. Nah, ketika prinsip yang sudah sama, kita lihat. Nah, tadi kan dari sisi prosesnya juga sudah berbeda tuh yang dari Perpres 1618 dengan Siplah ini. Nah, di dalam Siplah pelaku pengadaannya itu hanya 2. Ya. Tadi kita lihat di Perpres 1618 ada macam-macam ya, ada PHKPA, ada PPK, ada Pokja, ada pejabat pengadaan, ada PJPHP, ada PPHP gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk di Siplah ini dia hanya pelaksana dan penyedia. Ya. Jadi dia tidak didesain khusus untuk SDM yang berdasarkan Perpres 1618. Nah, pelaksananya itu adalah Kepala Satuan Pendidikan. Nah, Kepala Satuan Pendidikan ini dapat menunjuk pendidik dan atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaannya. Ya. Lalu langsung ke penyedia. Sudah, itu saja. Jadi artinya di sini makanya kenapa kami memberikan kewenangan bagi pimpinan atau bagi menteri dan kepala lembaga untuk mengatur mengelola pengadaannya sesuai dengan peraturan yang unit kerja masing-masing. Artinya di sini adalah dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, itu kita tidak bisa perlakukan sama. Ya, intinya di sini adalah layanan publik harus dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan. Efektif, efisien, value for money-nya harus tetap dilakukan. Ya, bagaimana melakukan pengadaan itu untuk mendapatkan barang jasa yang tepat secara kuantitas, secara kualitas. Mungkin begitu Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan terkait sisi regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa sih kita memberikan kewenangan bagi Menteri Teknis untuk mengatur atau mengelola pengadaannya sesuai dengan keunikan pada unit tersebut. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak Antonius Lambok Siombing SST MSc yang juga bergabung pada pagi hari ini bersama kami. Dan kita juga tersambung melalui aplikasi Zoom dari tenaga ahli Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Wisnu Aji Nugroho. Kita sapa terlebih dahulu pagi hari ini. Pak Wisnu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak pagi ini? Baik, sehat Bu, Ibu. Salam sehat untuk kita semua Pak Wisnu ya. Ya. Ya, Pak Wisnu tadi sudah mendengarkan beberapa pemaparan dan bagaimana sesungguhnya melihat secara keseluruhan terkait dengan Siplah ini. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih waktunya Bu. Kita langsung aja ke paparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, rasanya sudah cukup lengkap tadi dari teman-teman Stranas PK dan LKPP. Mungkin kami dari KSP akan melengkapi aja dari yang belum. Next. Oke, dari kantor staf presiden sebenarnya sifatnya kita ada tiga tugas yang harus dilakukan. Program Siplah ini masuk di dalamnya, pengendalian isu strategis dan komunikasi politik. Tadi sudah dijelaskan di narasumber yang pertama bahwa kantor staf presiden juga merupakan salah satu institusi yang tergabung dalam tim nasional presiden itu sesuai dengan Perpres yang tadi sudah disebutkan juga oleh teman di LKPP mengenai PBJ atau pengadaan barang jasa dan pemerintah. Sesuai Perpres bahwa pengadaan barang dalam pelaksanaan pembangunan itu melengkapi aja ini tadi saya rasa sudah lengkap sekali ya disebutkan oleh Pak Antoni. Untuk pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya, peningkatan peran UMKM, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk kebijakan-kebijakannya sendiri, seperti bisa dibaca, memang sekarang lagi ramai sekali, bukan cuma di Kemendikbud, kami berkoordinasi dengan Kemenkop, bahwa di tempat-tempat lain juga sudah mengembangkan e-market dalam macam-macam lah, dan melibatkan juga marketplace yang di luar. Memberikan kesempatan kepada UMKM, seperti kita tahu, di masa pandemik ini, hampir semuanya industri lumpuh. Tapi yang masih punya budget adalah KLPD seperti itu. Jadi menegaskan lagi bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ya, jadi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Nanti mungkin bisa didiskusikan karena untuk Siplah ini sangat menarik ya, karena nanti pastikan ada menjalankannya dengan baik seperti itu. Nah, kami otomatis balik lagi ke tadi tugas kantor staf presiden adalah mendorong pelaksanaan dari hal ini. Next. Oke, ini juga masih umum ya, bahwa arahan presiden tentang prioritas UMKM dan belanja pemerintah. Pemerintah hadir sebagai ya buffer ya, jadi kita mengendalikan bahwa ini sampai mana nih KLPD belanjanya ke UMKM. Seperti itu, pemerintah menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai industri rumah tangga. Ada juga program Bangga Buatan Indonesia, Presiden menargetkan 10 juta, kalau tidak salah udah tercapai sih ya. Next. Oke, saya coba bikin cepat. Ini adalah percepatan penyerapan anggaran belanja KLPD meluas dari 305 triliun potensi, realisasinya itu masih jauh sekali gitu. Jadi memang ada challenge sih, ada potensi yang bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, khusus untuk pengadaan barang jasa, nah, jadi kita mulai masuk ke Siplahnya nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Khusus untuk pengadaan barang jasa bagi satuan pendidikan dilakukan Siplah. Ini memang unik ya, tadi sudah dijelaskan bahwa cuma ada 2 tadi kata Pak Antoni. Jadi potensi belanjanya sendiri besar sekali. Nah, tinggal kita cek ke bottleneck-nya. Sebenarnya bottleneck-nya di mana nih? Kita udah rapat beberapa kali diskusi. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini juga kami dari kantor staf presiden bisa membantu untuk the bottlenecking. Ya, sebenarnya ini tersosialisasi dengan baik kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Nah, seperti kita cermati pada beberapa kali diskusi. Ya, karena Siplah ini unik ya, yang megang kendalinya adalah satuan pendidikan, otomatis UMKM di luar sana ya butuh sosialisasi yang lebih akurat lah gitu. Jadi bahwa ini beda gitu, yang Siplah ini beda nih. Ya, saya rasa nanti teman-teman di Kemendikbud bisa mencari mendebottlenecking masalah ini. Adalah pelaku usaha kecil mikro masih menemui kendala administratif dalam proses mendaftarkan diri atau memenuhi persyaratan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini saya rasa bukan di Siplah aja, walaupun arahannya sudah jelas gitu ya, usaha mikro itu bahwa kita buat dari 5 arahan presiden itu salah satunya kan penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di awalnya memang UMKM cuma butuh KTP dan NPWP gitu, tapi pada saat perjalanannya tiba-tiba ada persyaratan tambahan. Saya yakin juga ini persyaratan tambahannya juga pasti ada alokasi bila pengadaan. Ini masih umum. Next. Oke, yang bisa kita capture atau kita bisa cermati sebenarnya ketidakpatuhan KLPD ini apa sih gitu ya. Mungkin nomor 1, sulitnya mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah berbasis data dan sistem informasi. Saya rasa ini terjadi di semua industri ya, pada saat kita shifting ke suatu hal yang baru, pasti ada resistensi. Tapi ini sangat challenging, apalagi di Kemendikbud. Siplah ini potensinya besar sekali, sepertinya kita harus sudah mulai petakan. Yang kedua, sulitnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini saya rasa tadi sudah dikupas tuntas sama teman-teman dari Stranas PK. Sulitnya dilakukan monitoring belanja pemerintah untuk produk UMKM dan operasi. Oke, next. Dalam mengawal kelancaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Nah, selanjutnya mungkin rekomendasi dari kantor staf presiden adalah setelah kegiatan yang sangat positif hari ini dan berapa hari ke depan,
Mungkin sebaiknya juga momentumnya jangan dilepaskan, kita tetap koordinasi bareng-bareng melakukan penyusunan prioritas kerja. Ya, mengingat permasalahan yang ada di berbagai bidang, ya, termasuk sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan, mungkin ada di satuan pendidikan yang informasinya belum nyampe, terus penataan aturan pusat dan daerah, ya, pada saat misalnya satuan pendidikannya udah oke, tapi ternyata mungkin di daerah ada teman-teman yang bikin perda yang mungkin bagus, bisa jadi best practice, tapi mungkin juga ada yang menghambat. Itu juga mesti dicek secara bertahap, pelan tapi akurat, yang merupakan ujung tombaknya kedua belah pihak ini sih, seperti itu. Selanjutnya mungkin penetapan rencana jangka panjang menengah siplahnya bisa di-share ke depan, bahwa apa aja sih yang, dan yang paling penting dalam melakukan pekerjaan yang mungkin satuan pendidikan dari daerah mana yang bisa dijadikan contoh. Nah, sekarang evaluasinya itu saya rasa sangat penting untuk dibicarakan, beres semuanya dengan IT gitu. Tapi dengan posisi Indonesia yang sangat luas dan beragam dengan masing-masing dinamika di daerah, saya rasa itu challenge juga tuh gitu. Ya, apalagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Jadi itu rekomendasi dari KSP terlaksana. Terima kasih dari Kantor Staf Presiden, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Wisnu Aji Nugroho, tenaga ahli Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan. Dan kami juga ingin menyapa terlebih dahulu karena acara ini juga diikuti secara virtual dari berbagai daerah, khususnya di Regional 1. Dan diikuti juga oleh, kegiatan ini juga bisa diikuti melalui kanal YouTube Kemendikbud. Harus seluruh manajemen satuan pendidikan belajar tentang, kita ngomong pengadaan di sekolah itu, tidak bisa kemudian kepala sekolah menyampaikan, ya ibu atau bapak yang bertugas siplah mengadakan sendiri, tidak bisa. Karena ada manajemen yang mengatur semua itu. Saya kira itu poin penting ya tentang BOS. Iya, ini banyak sekali yang bergabung, tapi mungkin tidak bisa keseluruhan ya. Pak Fredlin dari Palembang, lalu juga dari wilayah-wilayah lain juga bertanya, Pak, mekanisme pungutan pajak terkait agar tidak terkena delik hukum seperti apa sebetulnya? Bisa diberikan gambaran kepada kami di daerah, Pak? Di LKPP kan juga itu kan ada kewajiban, lalu dalam konteks pengadaan di itu kan juga ada relaksasi seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di dalam webinar yang sempat kami adakan ya di Stranas PK pada beberapa minggu yang lalu. Dan relaksasi itu memang adalah kebijakan di pusat dan itu tanggung jawab Menteri Koperasi, LKPP, Kemenkeu dan lain-lain ya soal pajak. Tapi saya kira kalau bicara tentang pajak itu kita ikuti ketentuan umum perpajakan, baik wajib pajak individu maupun wajib pajak badan. Nah, tidak bisa kemudian orang meminta privilege, oh ini karena untuk pengadaan di sekolah maka tidak kena til. Ikuti saja dulu aturan-aturan itu. Karena yang namanya korupsi itu, yang pertama adalah karena memang orang menyalahi aturan, dikawinkan dengan penyalahgunaan kewenangan, ditambah lagi dengan niat untuk memperkaya diri. Itu problemnya. Demikian, Bu. Baik, Pak Fredlin, terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah semangat bersama bagi teman-teman juga yang mengikuti virtual kita. Terima kasih Bapak atas pemaparan siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati yang mengikuti siaran kami secara virtual, tadi sudah lengkap pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat siplah ini dari pemaparan beberapa narasumber yang ada pada pagi hari ini. Kita juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Muhammad Wiwin Darwina. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui UKPBJ melakukan koordinasi ke LKPP untuk meminta keringanan karena dua hal. Pertama, organisasi sekolah lebih sederhana dari satuan kerja. Dan yang kedua adalah uangnya sudah ditransfer ke sekolah. Berbeda dengan kementerian atau lembaga yang uangnya harus melalui bendahara negara dan mengikuti ketentuan dalam Perpres nomor 16 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Atas koordinasi yang telah dilakukan tersebut, LKPP memberikan diskresi terhadap pengadaan di sekolah tentang pengadaan tidak menggunakan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ pemerintah. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat membuat pedoman PBJ di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat di sekolah. Dalam pembuatan regulasi pengadaan barang jasa, UKPBJ Kementerian Pendidikan Kebudayaan menggandeng LKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkumham untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait PBJ, sehingga di pedoman pengadaan barang dan jasa untuk satuan pendidikan yang baru terdapat perluasan proses. Pengadaan barang dan jasa di sekolah secara daring dan luring awalnya diatur dalam lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2000 pada tahun 2020. Dikembangkan lagi menjadi Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang PBJ oleh satuan pendidikan. Maka dengan adanya perluasan sasaran dari atasan nilai sehingga sekolah bisa dilakukan penyederhanaan proses PBJ dan mengadopsi seluruh dokumen pengadaan dilakukan secara elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu pemanfaatan teknologi telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui UKPBJ dengan mengembangkan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH guna membantu sekolah dalam pelaksanaan dan pemberkasan pengadaan yang akuntabel. Manfaat SIPLAH antara lain menjadikan proses pengadaan di sekolah yang sederhana, digital, dan otomatis, sehingga transparansi dan akan tercatat secara elektronik dan seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses serah terima barang dan jasa di satuan pendidikan terdokumentasi dengan baik. Dalam operasional SIPLAH, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melakukan sayembara kemitraan operator pasar daring dengan skema 00. Terpilih ada 6 pasar daring atau marketplace terpilih untuk bertindak sebagai operator pasar daring, yaitu PT Metaplaza, Belanja.com, PT Global Digital Niaga, Blibli.com, PT Pesona Edukasi, PT Yereka Bookhouse, PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI, PT Ladang Karya Husada atau Toko Ladang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan dan efisien, SIPLAH dibangun untuk memberikan fasilitas kepada satuan pendidikan dalam pengadaan logistik tersebut dengan pemanfaatan kebutuhan logistiknya secara daring ke penyedia di seluruh Indonesia. Agar ekosistem logistik satuan pendidikan ini dapat mendukung pelaksanaan operasional satuan Indonesia untuk mendapatkan barang yang paling tepat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah melakukan proses prakatalog seperti untuk buku pelajaran, alat peraga edukasi, dan beberapa jenis barang lainnya. Dengan proses kurasi ini, satuan pendidikan akan mendapatkan harga dan item yang terbaik. Barang-barang prakatalog ini dimasukkan ke dalam katalog sektoral pendidikan dan SIPLAH. SIPLAH adalah pasar terbuka di mana semua penyedia bisa daftar secara mandiri dan bisa melakukan penawaran di toko sebagaimana pasar pada umumnya. Namun demikian, SIPLAH juga berupaya memfasilitasi peningkatan partisipasi UMKM melalui beberapa kemudahan yang diberikan antara tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian peluang untuk menawarkan barang dan jasa kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia, menawarkan harga diskon dan grosir, melakukan transaksi tanpa batas nilai, penagihan diproses dalam sistem,
dokumentasi seluruh transaksi secara elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun 2019 lalu, SIPLAH pada awalnya hanya digunakan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan jumlah sebanyak 200. Pada tahun 2020, kini mengalami perluasan sasaran melingkupi seluruh satuan pendidikan, baik satuan pendidikan formal, non-formal, dan kesetaraan dengan jumlah sebesar 442.900 satuan pendidikan. Nah, sejak diresmikan dan digunakan tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, dilakukan sebanyak 536.316 transaksi dengan jumlah penyedia yang terdaftar sebanyak 11.000 penyedia dan jumlah nilai transaksi mencapai 10.499.399.808.692 rupiah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka optimalisasi layanan yang disediakan dalam SIPLAH tahun 2020 ini, Kemendikbud telah berusaha melakukan beberapa pengembangan. Di antaranya dilakukan pengembangan dashboard pengawasan untuk melihat rekapitulasi dan detail dari data transaksi sekolah, melakukan interkoneksi dari sisi perpajakan, NPWP, dan perizinan OSS dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, melakukan intensifikasi dengan satuan pendidikan dan penyedia UMKM dan pelaku usaha lokal dengan penyelenggaraan sosialisasi SIPLAH berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dan pembuatan klasterisasi nasional kategori barang dan jasa pendidikan atau KBKI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya SIPLAH, satuan pendidikan memiliki layanan elektronik untuk mempermudah proses logistiknya. Namun, agar ekosistem ini dapat berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif dari para penyedia, baik UMKM di masing-masing wilayah maupun pelaku usaha lainnya. Para penyedia yang akan bergabung dalam SIPLAH wajib memperhatikan syarat dan ketentuan terkait barang-barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Para penyedia dapat merujuk ke petunjuk teknis untuk setiap jenis sumber dana pendidikan yang dapat digunakan sekolah untuk belanja di SIPLAH. Untuk menaikkan tingkat kematangan satuan pendidikan dalam pengadaan logistiknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus bersinergi dengan LKPP dalam melakukan pembinaan pengadaan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan senantiasa menjalin koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian lembaga lain termasuk LKPP untuk mengembangkan SIPLAH agar menjadi salah satu layanan pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan yang handal dan membantu kepala satuan pendidikan untuk melakukan pengelolaan logistik satuan pendidikan bersangkutan. Kemendikbud akan mengadakan sosialisasi terkait surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLAH dengan mengundang pemerintah daerah seluruh Indonesia dan mengundang narasumber dari kementerian lembaga terkait seperti Sekretaris Jenderal Kantor Staf Presiden, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, LKPP, BKPM, dan KPK. Sosialisasi ini dimaksudkan agar bisa dilakukan sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama dari Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Uwin Darwina, SE, MMSI. Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan kami secara virtual, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak beberapa narasumber yang tentunya akan kami ajak berbincang terkait dengan sinergi kebijakan pengadaan dan jasa Satdik pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Umum PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada 6 mitra marketplace SIPLAH dan masih ada beberapa narasumber lainnya. Tetapi gelar wicara ini akan kami hadirkan, kita jeda sesaat.
Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar, barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun
melalui Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan lebih target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan
orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan lebih melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanganan Modal dan Pengadaan Jasa, dan di sini juga hadir beberapa narasumber kami yang tentunya akan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu bersama kita di stage ada penyelia sistem elektronik pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Henry Eko Hapsanto STMAP. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, salam sehat juga Pak. Dan Pak Eko tidak sendirian, ada beberapa mitra kita juga yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita ingin sapa terlebih dahulu mitra kita dari PT Oreka Book House. Ini selaku manajer pemasaran Bapak Sumar Sudi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ada dari PT Global Digital Niaga, Jansen Jokro, selaku Vice President Corporate Sales Public Sector. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nanti juga tersambung melalui aplikasi Zoom dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Bu Safitri Indah Mulyani, selaku Business Development Siplah.id. Lalu juga ada dari PT Metra Plaza, Ibu Rahmadina Yususanti, Platform Operation Eksekutif. PT Ladang Karya Husada, Bapak Aditya Akbar Putra Pradana, selaku Kadif Markom dan PR. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Ya, dan yang terakhir ada dari PT Pesona Edukasi, Bapak Yaya Rizky, selaku Marketing Manager. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Baik, jadi kita juga ingin sapa narasumber kita yang bergabung melalui Zoom. Ada Ibu Safitri Indah Mulyani, PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selamat siang Ibu Safitri. Iya, kita juga ingin sapa terlebih dahulu dari Kominfo, Bapak Dr. Inyoman Adiarna. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita ingin sapa lagi dari Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Pak Agus Taufiq Priyadi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, salam sehat selalu. Salam Sukses sehat selalu. juga. Masih semangat untuk mengikuti gelar bicara kita siang ini ya Pak. Selain itu juga kita sapa dari Kemenkominfo, ini selaku PLT Direktur Ekonomi Digital, Bapak Dr. Inyoman Adiana. Kita sapa tadi Ya, Bu. sudah, lalu Sudah, Bu. selanjutnya dari Kementerian Perdagangan, ada Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak, Ibu Enzulin Saria SC MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Salam Baik. sehat buat kita semua. Iya, dan satu lagi dari BKPM, ini Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder, Bu Septria Kristina STPMAB. Selamat siang Ibu Septria. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima Salam kasih sehat sudah semuanya. bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan kami juga ingin menyapa selamat siang untuk Anda yang masih setia mengikuti kegiatan kita melalui virtual. Kegiatan ini bisa diikuti melalui YouTube Kemendikbud dan Facebook Siplah Kemendikbud. Saya ke Pak Daniel Asnur terlebih dahulu ya. Pak Daniel Asnur selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Seperti apa Pak melihat acara kita Sinergi Kebijakan Pengadaan dan Jasa di Satdik ini terkait dengan Siplah? Waduh, saya kalau sudah berurusan sama Siplah, semangat saya nambah Bu. Karena ini adalah mengangkat usaha kecil menengah dan koperasi untuk main di ranahnya pemerintah. Artinya belanja barang pemerintah, dalam hal ini belanja barangnya sekolah dan yang dilakukan oleh pemerintah itu diambil oleh usaha kecil menengah. Jadinya mulai dari bulan Agustus saya sudah ikut Siplah ini Bu. Jadinya memang Siplah ini benar-benar sip, tinggal kita memperbaiki apa yang harus kita lakukan di ke depannya. Jadinya kami mulai Agustus sampai sekarang sudah beberapa kali mengikuti dan sudah mulai memperkenalkan Siplah ini di jajaran Kementerian Koperasi sampai ke dinas-dinas di koperasi di bawah.
Nanti mungkin apabila saya ini kita dapat berpresentasi, saya ada bahan yang sudah saya kirimkan. Atau ini ngomong begini aja atau gimana, Bu? Silakan untuk presentasi, Bapak. Oke, saya ada bahan, mungkin bisa saya sudah di-share di teman-teman. Ya, oke, pelibatan koperasi dalam dan UMKM pada sistem pengadaan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan amanah dari pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden mengatakan bagaimana belanja pemerintah itu dialokasikan atau ikut diambil oleh usaha kecil menengah dan koperasi. Lanjut. Oke, ini keberpihakan pemerintah terhadap UMKM di masa pandemik dan kedepannya. Di nomor 5 itu jelas dikatakan Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM. Artinya belanja Kementerian, belanja BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, di mana di dalam termasuk SIPLA adalah itu bisa diambil atau bisa diraih oleh usaha kecil, menengah, dan koperasi. Tentu dengan peraturan dan segala macam aturan yang diikuti oleh usaha kecil menengah. Artinya ada peluang di sini usaha kecil menengah untuk ikut bermain dalam ekosistem yang dalam hal ini tentu namanya SIPLA. Lanjut, Bu. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan itu. Saya akan bercerita sedikit mengenai SIPLA, Bapak Ibu sekalian, para audiensi Zoom yang baik dan para narasumber. SIPLA ini adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dengan bekerja sama dengan marketplace. Ada potensi yang bisa diambil oleh usaha kecil menengah, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengundang di sini berdasarkan surat dari Kemendikbud, teman-teman dari dinas dan dari dinas provinsi dan kabupaten. Ada peluang di sini yang bisa kita raih, teman-teman dinas, teman-teman koperasi, teman-teman usaha kecil menengah, yaitu ada nilai hampir kurang lebih setengah 50% daripada total biaya yang sekarang tadi dikatakan 9 triliun dan terakhir update-nya 10 triliun yang sudah dialokasikan, dan masih ada 50% lagi yang bisa kita raih untuk memanfaatkan SIPLA ini oleh usaha kecil menengah. Ada berbagai jenis barang pengadaan yang dilakukan oleh SIPLA. Dari yang 10 juta sampai 50 juta, dari yang 50 juta sampai 200 juta, dan dari 200 juta ke atas. Itu di situ usaha kecil menengah dan koperasi bisa ikut, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dinas, teman-teman kementerian. Kita berkolaborasi. Untuk usaha kecil yang benar-benar kecil, kita bermain aja di 10 dan 50. Kalau yang agak menengah bisa di atas 50 dan 200 juta. Atau yang agak menengah bisa main di 200 juta. Artinya ada pasar dengan spesifikasi kita bisa masuk di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadinya ini peluang kita, bagaimana kita meraih ini, bagaimana usaha kecil ikut dalam ekosistem ini, itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena pada pandemi ini yang punya uang, yang punya duit untuk belanja tentu pemerintah. Dalam hal ini di sini ada SIPLA. Kami juga selain di SIPLA kita juga main di AKPP dan di PADI. Hari ini kita mengenai SIPLA, Bapak Ibu sekalian. Artinya dinas-dinas, baik dinas koperasi dan usaha kecil menengah, baik dinas pendidikan, kita harus bersinergi. Dinas kementerian harus menyiapkan usaha kecil menengah, dinas pendidikan harus menyiapkan juga satuan tugas untuk bisa diraih oleh usaha kecil menengah. Lanjut, Bapak, lanjut, Bu. Oke, ini ekosistem SIPLA sudah diceritakan. Di dalam ekosistem SIPLA ini ada 6 marketplace yang ikut terlibat, dan disinilah usaha kecil menengah harus mendaftar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dinas dan teman-teman usaha kecil menengah. Kita harus mendaftar di 6 ekosistem, di 6 marketplace ini. Apabila sudah terdaftar di sini, maka Bapak Ibu sudah masuk dalam tim, sudah masuk dalam ekosistem SIPLA. Bagaimana daftarnya juga sangat mudah. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi untuk melakukan hal ini. Kalau memungkinkan ke depan, kami minta di dinas Kemendikbud yang dalam hal ini mengelola SIPLA, mungkin kita bisa tambah lagi marketplace yang ada di SIPLA ini, agar bisa banyak nanti dan bisa memudahkan kita untuk lebih memanfaatkan usaha kecil menengah main di daerah masing-masing. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para narasumber, kami mulai bulan Oktober dan September dan Oktober 2020 sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Awalnya di Agustus kita coba melakukan sosialisasi ke seluruh dinas dan seluruh dinas kabupaten. Yang kedua, kita membuat web series. Kami mengundang furniture
dan asosiasi usaha kecil furniture untuk mendengarkan bagaimana caranya usaha kecil menengah ini masuk ke sistem SIPLA. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kemendikbud untuk memperkenalkan SIPLA ini agar usaha kecil kita bisa masuk ke sini. Itu sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian di webinar pertama itu untuk satu dan 2 regional. Kemudian kita juga masih melakukan lagi webinar series untuk kami berharap di sini furniture yang ada dan dibikin oleh usaha kecil menengah ini bisa masuk di ekosistem SIPLA. Kemudian kami mengadakan webinar dengan audiensi yang sama, yaitu memanggil beberapa usaha kecil menengah, asosiasi furniture untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai SIPLA. Ini ada hampir 1.000 lebih yang sudah kita kasih tahu usaha kecil menengah dan beberapa. Kemudian di bulan Oktober kemarin kami coba mengangkat 40 usaha kecil menengah di daerah Solo, yang mana agar bisa masuk langsung onboarding ke SIPLA. Kita pengen mengetahui bagaimana sih masuk ke SIPLA, susah atau tidak, gampang atau tidak. Ternyata masuk ke SIPLA-nya gampang. Untuk mendapatkannya mungkin harus kita ada suatu effort kegiatan lebih lanjut. Kami sudah memasukkan kurang lebih 200, belum ke sini Bu, 291 Bapak Ibu sekalian, usaha kecil menengah di ekosistem SIPLA. Kami bisa juga detailkan di mana aja masuknya, di toko ladang atau di beli-beli berapa kita bisa tahu itu. Di Surabaya juga kita lakukan. Kemudian kami sudah melakukan ini sebenarnya, dan ini ke depan harus kita masih melakukan ini. Memasukkan usaha kecil menengah onboarding sebagai pelaku baru oke, tapi bagaimana usaha kecil menengah dan koperasi mendapatkan itu hal yang berbeda, karena kita harus akan adakan satu lagi edukasi, kemudian adakan satu lagi sosialisasi agar ini bisa terlaksana. Untuk memasukkan aja oke, apabila tidak melakukan transaksi itu juga belum sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Lebih lanjut Mas, ini SIPLA. Artinya kalau ke depan kita akan melakukan sosialisasi dan ikut usaha kecil menengah di SIPLA, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selain yang pertama, dinas koperasi kita di pusat itu harus berkolaborasi dengan dinas-dinas pendidikan. Dinas pendidikan akan memberikan informasi kira-kira ini loh peluang-peluang yang ada di daerah kami masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian dinas koperasi dan kami di sini menyiapkan koperasi dan usaha kecil apa yang bisa menangkap peluang itu. Itu penting kita lakukan Bapak Ibu agar manfaat SIPLA ini benar-benar bisa kita lakukan. Ini proses yang sangat bagus kita coba lakukan ini. Kemudian kami berharap usaha kecil menengah dan koperasi di daerah tertentu bisa menjuplai barang-barang kebutuhan sekolah di daerah tertentu. Artinya itu sangat memungkinkan dan sangat memudahkan kita di dalam ekosistem digital ini. Ekonomi daerah tersebut akan bergerak apabila itu mungkin. Untuk melakukan itu mungkin kita perlu langkah-langkah ke depan lebih lanjut. Dinas koperasi dan dinas kependidikan daerah harus berkolaborasi untuk menangkap peluang ini Bapak Ibu sekalian. Kedepannya itu yang akan kita lakukan. Lanjut. Ini kira-kira rekomendasi yang coba kami lakukan. Kalau usahanya kecil ya ambil aja di makan minuman untuk kebutuhan sekolah. Kemudian kalau dia menengah bisa di catering. Kalau dia lebih dengan koperasi mungkin bisa di alat tulis kantor dan di alat. Nah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa menangkap peluang di sekolah ini. Artinya pasar ini bisa kita ambil dan bisa kita raih. Sertifikasinya, izinnya juga sangat memudahkan. Tinggal bagaimana kita melakukan ini dan informasi-informasi lebih detailnya kita bisa lakukan. Aksinya yang kita perlukan sekarang Bapak Ibu sekalian. Kami sudah punya pengalaman di beberapa tempat dan ini mungkin ke depan kita harus coba lakukan dengan lebih komprehensif lagi. Lanjut. Ini tantangan di koperasinya juga ada tantangan, di pengadaan barangnya juga ada tantangan. Kemudian kita coba kasih rekomendasi. Contoh, di prosedur pendaftaran yang belum seragam ini kedepannya kalau mungkin kita seragamkan pendaftaran. Sekali daftar masuk ke semua market itu kalau memungkinkan. Kalau bisa kita tambah lagi mitra marketplace yang ada di ekosistem SIPLA ini agar bisa banyak daerah yang bisa memanfaatkan dan bisa banyak pilihan. Itu beberapa tantangan yang coba kita petakan dan beberapa rekomendasi yang kita lakukan. Di pengadaan barang dan jasanya juga harus kita rubah mindset kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita main di SIPLA artinya pertanggungjawaban segala macam itu harus
Kalau pertanggungjawabannya digital tentu itu harus kita lakukan dengan pertanggungjawaban digital. Jangan lagi kita sudah main di ekosistem digital nanti diminta pertanggungjawaban bahasa segala macam. Itu satu kesatuan yang harus kita rubah model mindset dia kita. Kita juga harus kerjasama dengan BPK untuk memantau ini semua. Dan saya rasa kedepannya Sipla ini adalah peluang dan usaha salah satu pasar yang bisa kita rebut untuk teman-teman di usaha kecil menengah dan koperasi. Lanjut. Yang paling bagus mari kita berkolaborasi, dinas di provinsi, dinas di kabupaten, dinas koperasi dan dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah berkolaborasi. Kalau ada seandainya salah satu KPI kita bahwa jumlah usaha kecil menengah di dalam suatu daerah tersebut menjadi KPI kita, itu sangat-sangat mungkin. Berapa koperasi yang akan masuk di Sipla, kemudian berapa nilai transaksi UKM yang ada di situ sebagai KPI suatu daerah, itu sangat membantu sistem Sipla ini bisa berjalan. Saya rasa itu yang bisa saya informasikan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Sipla ini bisa berjalan dan usaha kecil menengah serta koperasi bisa ikut bermain lebih banyak lagi di Sipla. Dan ini adalah peluang bagi kami Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengangkat koperasi main di ekosistem Sipla. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel Asnur sudah berkenan bergabung bersama kami di siang hari ini. Luar biasa semangatnya yang diberikan dalam acara kita dalam gelar wicara Sinergi Kebijakan Pengadaan dan Jasa Satdik. Setelah tadi kita dengarkan dari Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, kita juga tersambung melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini dari Kementerian Perindustrian. Selaku Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ada Bapak Agus Taufiq Riyadi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak Ibu narasumber semua, peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, upaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendukung ini? Luar biasa. Tadi Pak Daniel sudah memberi informasi. Betul, menggebu-gebu ya. Kemudian Pak Kepala Biro sudah membuat satu sistem yang sangat bagus sekali. Nah, ini kesempatan buat kami. Kami sudah berusaha untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan mutu dan sebagainya agar bisa masuk di Sipla. Tentu saja ini sangat berharap kami karena IKM-IKM di bidang industri kecil ini banyak yang perlu diserap, berbagai macam kebutuhan khusus untuk sekolah, mulai dari alat tulis dan sebagainya. Nanti akan secara ringkas, secara teknis akan kami sampaikan karena kebijakan-kebijakan tadi sudah disampaikan di pembicara terdahulu. Kemudian Pak Daniel sudah menyampaikan secara global bagaimana kita bisa masuk. Kami secara teknisnya akan disampaikan apa saja yang bisa diserap oleh teman-teman di sekolah-sekolah yang bisa menyerap produk-produk IKM yang bisa dimasukkan di Sipla. Demikian Bu, secara keseluruhan seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan dukungan penuh diberikan oleh Kementerian Perindustrian ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Agus Taufiq Riyadi sudah bergabung juga bersama kami. Kita akan ke PLT Direktur Ekonomi Digital ya pada gelar wicara ini. Tapi sebelumnya masih ke Kementerian Perdagangan ya. Pak Agus, ini pemaparan. Ya, pemaparan dari Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Pak Agus Taufiq Riyadi. Kita langsung pemaparan Pak. Siap, ya Bu. Silakan Pak. Bu. Terima kasih. Silakan. Sudah ada bahannya? Nah, terima kasih banyak. Mungkin bisa dibesarkan ya anunya supaya bisa teman-teman lihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, moderator, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dan semuanya sehat. Posisi seperti sekarang ini, mohon maaf kami juga ada di rumah. Jadi karena posisinya harus WFH sementara sehingga saya harus ikut dari rumah. Bapak Ibu sekalian, tentu saja program Sipla ini sangat kami banggakan. Kenapa? Karena ini salah satu upaya di antara upaya lain bagaimana pemasaran dapat dilakukan oleh teman-teman IKM. Ini adalah salah satu upaya-upaya yang bisa menyerap produk-produk IKM.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari industri kecil menengah memenuhi ketentuan PP 29 tahun 2018 terkait dengan pemberdayaan IKM. Di sini ada program penguatan daya saing. Ini penting sekali. Bagaimana penguatan daya saing ini kami lakukan dalam rangka diantaranya untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan produksi, mutu, dan sebagainya. Sehingga beberapa faktor yang harus kami perhatikan diantaranya akses pembiayaan. Ini kami sudah lakukan bagaimana modal yang diperlukan, dibutuhkan oleh IKM. Kita lakukan kerjasama dengan KUR, literasi fintech dan sebagainya. Kami lakukan dari sisi pembiayaan. Kemudian juga dari akses bahan baku dan penolong, kami juga dorong bagaimana menciptakan material center supaya mudah diperoleh. Bagaimana pula dengan logistiknya, kami juga dorong. Atau sejauh ini tidak hanya cukup di situ, bagaimana penguatan daya saing ini juga kita berikan fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, baik itu fasilitasi mesin peralatan maupun program restrukturisasi dan DAK, kemudian ada untuk unit pelayanan teknik dan sebagainya. Tidak cukup di situ juga, kami juga bagaimana meningkatkan kualitas produk dan keahlian SDM-nya. Kami juga dorong. Nah, oleh karena itu pada tahapan berikutnya, bagaimana peningkatan akses pasarnya. Ini paling penting. Karena kami dari 1 sampai 4 kita sudah dorong. Sekarang bagaimana akses pasarnya? Salah satunya adalah melalui SIPLA ini. SIPLA ini bisa memberikan keuntungan bagi teman-teman IKM, bagaimana bisa penjualan, apalagi pada saat pandemi COVID ini yang cukup berat, karena di pemasaran nilai yang paling berat. Salah satunya mungkin dengan, selain kami juga bekerja sama dengan marketplace dan offline tentunya, tapi juga dengan SIPLA ini sudah kami coba untuk beberapa kali pertemuan secara teknis di lapangan. Next. Nah, ini program ISMAT. Program ISMAT ini salah satu adalah bagaimana kita memperoleh big data. Untuk apa? Untuk melihat secara keseluruhan IKM atau produk-produk apa saja yang bagus-bagus supaya punya kualitas. Tujuannya itu, sehingga semakin bagus, akses pasar semakin bagus. Nah, oleh karena itu dengan SIPLA ini nanti kita bisa lihat dari sisi industri IKM mana yang paling bagus mungkin bisa masuk di SIPLA seperti itu. Ini secara umum kami gambarnya seperti begini. Kita ada sisi dari pendanaan seperti yang kami tadi sampaikan di dalam bagaimana penguatan daya saing ini. Kemudian juga bagaimana kita kerjasama dengan e-commerce-nya untuk memudahkan pemasarannya. Nah, sekarang ditambah dengan SIPLA. Kemudian bagaimana pelanggan-pelanggan dapat memperoleh informasi-informasi terkait dengan IKM tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kami sangat mendukung terkait dengan Bangga Buatan Indonesia. Nah, alhamdulillah dengan adanya SIPLA ini tentu saja ini adalah bagian dari bagaimana menciptakan pasar yang dibuat atau dikolaborasikan dengan teman-teman yang bisa masuk di SIPLA. Tentu saja ini adalah dalam rangka menurut kami Bangga Buatan Indonesia inilah salah satu upaya juga menjadi bagian bagaimana kami bisa melakukan pemasaran melalui SIPLA. Saya terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman Dinas Pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang sudah mengikuti atau membeli barang-barang IKM dalam rangka Bangga Buatan Indonesia, karena ini adalah program nasional yang betul-betul diharapkan oleh kami dari pihak industri kecil, karena memang pada saat posisi sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah pasarnya supaya bisa terus bergerak ekonominya. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Ini adalah katalog-katalog online yang sudah kami lakukan. Katalog ini terhubung secara digital dengan marketplace, sosial media maupun WhatsApp bagi pelaku IKM, nah sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM. Nah, sampai saat ini sudah terdapat 516 IKM yang masuk dalam e-katalog ISMAT. Nah, ini dalam rangka mendukung Bangga Buatan Indonesia. Kemudian juga kita bagaimana bekerja sama dengan marketplace lainnya. Terima kasih SIPLA sudah membantu kami. Next.
Bapak yang kami hormati, sekilas tadi Pak Daniel sudah menyampaikan beberapa produk yang dibuat oleh IKM. Ini diantaranya ada barang-barang furniture, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel. Nah, ini yang mungkin juga bisa diperlukan oleh di dinas maupun di instansi-instansi ataupun khususnya di sekolah-sekolah dalam rangka pemenuhan mebelir. Ada meja, ada kursi, tentu saja ini ada berbagai macam. Ini yang ditampilkan adalah yang dari hasil-hasil mebelir yang berkualitas. Tentunya ini adalah barang-barang yang ekspor. Tetapi ada kelas-kelas yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekolah tentunya untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka pendidikan. Ya. Sarana prasarana pendidikan. Next. Bagus, waktunya 3 menit lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, produk-produk yang dihasilkan oleh IKM kualitas ekspor, tentu saja untuk setingkat SMA, SMP dan sebagainya kita sudah siap untuk apabila teman-teman sekolah membutuhkan. Iya, Pak Agus, Next. waktu Bapak 2 menit lagi. Siap. 2 menit lagi Bapak waktunya. sekalian, tentu saja tidak saja mobilir, tapi juga ada pensil, krayon, kebutuhan alat tulis dan sebagainya. Ini dalam rangka mendukung kegiatan sekolah belajar mengajar. Lalu juga ada untuk olahraga. Next. Nah, ini alat olahraga mungkin bisa Bapak Ibu kami bisa masukkan ke Siplah. Kemudian juga alat-alat seragam dan sebagainya. Next. Nah, ini yang dihasilkan rendisi kecil. Next. Nah, ini adalah mungkin untuk perbaikan sarana sekolah. Iya. Next. Secara singkat bisa diringkas mungkin Pak Agus? Nah, jadi ini saya kira bisa dibaca oleh teman-teman. Ini adalah produk-produk IKM yang bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam rangka belajar mengajar sekolah maupun sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung pendidikan nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Taufiq Riyadi, Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Kami juga ingin menyapa kembali Bapak Ibu yang masih setia mengikuti kegiatan kami melalui virtual di siang hari ini. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini PLT Direktur Ekonomi Digital, Dr. Inyoman Adiarna. Kita lihat dulu, narasumbernya cukup semangat siang hari ini, tetapi karena kita dibatasi waktu, kami kasih waktu 10 menit masing-masing narasumber untuk memberikan pemaparannya. Pak Nyoman. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat Bapak. siang, Bapak Ibu sekalian. Silakan, Bapak. Baik, karena waktunya ternyata lebih singkat dari yang direncanakan, baik, kami akan paparkan paparan kami tentang program kerja Kominfo terkait UMKM. Sebagaimana diminta oleh panitia, ada 3 hal yang harus kami sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana upaya Kominfo dalam pembangunan infrastruktur di daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Kemudian kebijakan apa yang kita lakukan dalam mendorong UMKM go online. Dan yang terakhir adalah upaya apa yang kita lakukan supaya Siplah ini, sistem informasi pengadaan sekolah ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, kami mulai dengan pembangunan infrastruktur. Pandemi ini adalah momen terbaik kita melakukan transformasi digital. Tetapi transformasi digital itu tidak akan bisa berjalan sukses kalau infrastruktur masih tertinggal. Nah, tentu saja kita punya banyak program-program nasional terkait ini, pembangunan infrastruktur, mulai dari jaringan kabel laut, optik kabel laut, ini jalan tolnya, kemudian pembangunan BTS di daerah-daerah terluar, tertinggal, terdepan tadi, karena umumnya operator itu tidak mau membangun di daerah-daerah yang tidak komersil. Ini tantangan bagi pemerintah. Kemudian berikutnya adalah kita juga akan membangun hotspot di daerah tertentu ya, di pusat pemerintah, di desa, di sekolah, di poliklinik, dan seterusnya di daerah-daerah yang terpencil. Yang terakhir adalah, ini adalah last but not least, tapi ini adalah sapu jagat ya. Apabila suatu daerah tidak ada kabel dan seterusnya, maka kita harus menggunakan jaringan satelit. Ini untuk daerah-daerah yang terluar tadi. Jadi ke depan kita akan membangun 150.000 titik
apakah itu sekolah, untuk klinik, untuk kesehatan, untuk pemerintah desa, pusat militer, dan seterusnya, itu akan dilakukan dengan menggunakan jaringan satelit. Next. Nah, ini adalah beberapa statistik saja, karena diminta oleh panitia. Jadi, tahun 2020 saja, kami membangun 3.878 titik untuk pendidikan. Ya, sekolah di hotspot, di daerah-daerah yang terluar tadi, daerah tertinggal lah secara umum. Kemudian juga di daerah lain ya, termasuk 29 lokasi hutan dan perikanan, untuk pariwisata dan layanan publik ada 383 lokasi. Total 7.853 lokasi. Ini jumlahnya masih sangat terbatas ya. Ke depan Kominfo akan mendapatkan anggaran lebih besar lagi, dan harapannya adalah lebih banyak akses internet itu akan tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Next. Baik, ini saya pikir tadi sudah kami bahas ya. Kita sudah menyelesaikan jaringan tulang punggung Palapa, ya, Palapa Ring, yaitu jaringan optik bawah laut yang sudah tersambung hingga ke Papua. Dan tantangan sekarang adalah mengembangkan jaringan aksesnya. Bagaimana jaringan tol itu bisa dimanfaatkan melalui pembangunan BTS-BTS. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran saja bagaimana penyebaran layanan seluler kita dari Sabang sampai Merauke. Untuk daerah di Indonesia, daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan seterusnya, ini relatif sudah, coverage-nya sudah ada untuk jaringan 4G. Tetapi di daerah-daerah yang pedalaman, yang warna hijau itu, jaringan 2G masih dominan. Tentu saja ini tantangan tersendiri kalau kita ingin membangun layanan aplikasi ya, seperti Siplah ini. Karena kita memerlukan jaringan, paling tidak jaringan 3G atau 4G. Tanpa itu kita tidak bisa memberikan layanan berbasis aplikasi atau smartphone, dengan menggunakan smartphone. Next. Nah, ini hanya segala gambaran saja. Ini mungkin Bapak-Bapak semua narasumber sudah paham. Jadi, hanya 7,7% UMKM kita yang berjumlah katanya 62 juta itu yang sudah online, sudah onboarding. Jadi masih banyak yang harus kita dorong untuk online. Dan saat ini sebagian besar UMKM kita yang go online itu masih menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang relatif belum maju, belum advance, seperti Facebook, sosial media, masih berbasiskan sosial media. Mereka belum menggunakan aplikasi, mereka belum bergabung dari marketplace. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kita dalam membina mereka untuk go online. Tantangan ke depan adalah, next slide. Tantangan ke depan adalah, ini yang kemarin di rapat terbatas kabinet dan juga rapat kami dalam pembahasan Bangga Buatan Indonesia, onboarding saja tidak cukup. Mendorong UMKM go online saja tidak cukup. Karena yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa berjualan, bertransaksi. Tentu saja ini kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Siplah ini, karena sekaranglah saatnya kita membantu UMKM kita untuk bisa berjualan, bertransaksi ya. Ke depan kita tidak cukup mereka hanya aktif selling, berjualan, tetapi bisnisnya harus meningkat dan seterusnya, dan go internasional. Ini sudah menjadi program kita, program kerja kita bersama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, mendorong UMKM go online. Next. Berikutnya. Nah, ini adalah sinergi program UMKM go online tahun 2024. Kita tidak ingin hanya onboarding, tadi seperti kami sampaikan, kita hanya ingin juga mendorong mereka naik kelas. Dari mikro menjadi kecil menjadi menengah dan seterusnya. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa karena itu tidak mudah ya, target-target seperti ini. Tetapi yang kami lakukan adalah pertama kita harus mendorong pemanfaatan akses teknologi dengan toolkit ya. Jadi memberikan akses toolkit, akses sinyal kepada mereka, misalnya kartu kartu prabayar kepada mereka sehingga mereka bisa berjualan dengan lebih baik, berikan bantuan promosi di marketplace dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Ke depan mereka harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk pembuatan laporan keuangan, untuk inventory, pergudangan dan seterusnya. Berikutnya. Nah, ini adalah yang kami lakukan sebagai basis untuk program kerja di masa-masa yang akan datang. Pertama, kita sedang melakukan pemetaan bekerjasama dengan LPM UI, UMKM mana saja yang layak naik kelas. Karena tidak semua UMKM itu bisa dinaik kelaskan dengan cepat ya. Jadi kita harus fokus kepada mereka yang punya karakteristik untuk cepat naik kelas. Kemudian kita juga melakukan survei tentang
intervensi teknologi apa yang harus kita lakukan, khususnya teknologi digital. Ya tadi sudah kami sampaikan, itu misalnya dengan promosi melalui digital, melalui marketplace, penyediaan aplikasi keuangan dan ERP yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh UMKM. Kemudian bantuan big data, di mana pasar, siapa pembeli dan penjual dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita juga melakukan pilot project. Ini kita masa pandemi menyulitkan kita sebenarnya, tapi kita tahun ini kita lakukan dengan persiapan piloting. Dan yang tadi melengkapi yang terakhir adalah kita juga membangun portal melengkapi yang tadi dilakukan oleh kementerian lembaga lain, portal yang memungkinkan UMKM itu mudah masuk berjualan di marketplace. Jadi sekali daftar di portal pemerintah, dia langsung terdaftar di banyak marketplace. Dan portal ini nantinya juga akan terhubung ke portal-portal lain, SIPLAH, portal-portal di kementerian lembaga lain. Sebenarnya ke depan tujuannya adalah pada saat kita memberikan bantuan, ada kebijakan pemerintah terkait fasilitasi, kita harus bisa melakukan itu. Problem yang sekarang adalah fasilitasi tidak bisa dilakukan, bantuan dan seterusnya, ya, toolkit, karena datanya tidak ada, datanya tidak dimutakhirkan, datanya tidak ada ada di masing-masing kementerian. Jadi kita perlu membuat suatu database bersama untuk mendorong kebijakan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kira paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Inyoman Adiarna, PLT Direktur Ekonomi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena di sini juga ada beberapa narasumber yang hadir bersama kita dari mitra kita. Dan nanti ada 2 juga melalui Zoom. Tetapi mudah-mudahan tetap semangat, Bapak-Bapak yang ada di sini, tetap semangat ya Pak ya. Masih ada 2 lagi Pak melalui aplikasi Zoom, narasumber kita. Nanti setelah kita tuntaskan melalui aplikasi Zoom, baru kita akan ngobrol lagi dulu dengan perwakilan dari Marketplace, termasuk juga Pak Eko yang sudah standby di sana. Pak Eko masih semangat Pak Eko ya? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih semangat. Baik, kita lanjutkan kembali 2 narasumber kita. Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan, ada Ibu Enzelin Daesari SMSI. Bu Enzelin, silakan pemaparannya. Waktunya 10 menit Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mendapatkan tugas dari panitia ya untuk menyampaikan materi mengenai kemudahan perizinan di bidang perdagangan dan bagaimana mengajak para pelaku usaha, khususnya para merchant ini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kanal SIPLAH, pengadaan pemerintah melalui SIPLAH ini. Monggo paparannya boleh silakan. Oke. Perdagangan online ini merupakan salah satu, kita pahami bahwa perdagangan online ini merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya, apalagi di era pandemi saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan, para pelaku usaha ini khususnya UMKM untuk menerapkan yang tadinya hanya berjualan secara offline, ini juga mulai menerapkan perdagangan secara online, jadi memix antara offline dan online itu melalui omnichannel commerce. Jadi pelaku usaha ini bisa berdagang secara offline maupun secara online. Ini yang kita dorong saat ini, pemerintah terus mendorong bagaimana untuk membantu para UKM kita untuk bisa migrasi dan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. Manfaat dari omnichannel ini sendiri adalah bagi konsumen memberikan pilihan berbelanja sesuai dengan kebutuhan lokasi dan selera yang berbeda-beda tiap konsumennya. Kemudian memberi banyaknya penawaran akan dari sisi harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan di sisi lain bagi pelaku usaha banyak platform yang menawarkan, tentu saja menjadi sarana untuk memperkuat branding dan experience dari pelaku usaha ini dalam berjualan secara online. Dengan berjualan, nah untuk dalam rangka memberikan dalam rangka mendorong pelaku usaha ini untuk berjualan online, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai macam program yang bekerja sama juga dengan Asosiasi E-commerce dan juga
instansi pemerintah lainnya, itu ada program pemfasilitator untuk mendampingi UKM berjualan online. Nah, dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Dan di sisi demikian di sisi program, di sisi kebijakan untuk mendorong pelaku usaha ini juga bisa berjualan online, ini memberikan kemudahan dari sisi perizinan berusaha, di mana nantinya mekanisme perizinan ini akan diterapkan melalui USS, proses penerbitannya. Kemudian pada prinsipnya adalah perizinan bagi para Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah saat ini dimiliki izin-izin usahanya dalam perdagangan offline, nantinya sudah bisa digunakan untuk aktivitas berjualan online. Jadi izin-izin usaha yang ada saat ini itu bisa dikeluarkan oleh masing-masing kementerian lembaga pembina sektor, itu bisa digunakan untuk aktivitas usaha di baik offline maupun online. Dan sedangkan untuk platform memang nanti ada izin tersendiri mengikuti ketentuan yang ada terkait dengan Permendak 50 tahun 2020, yaitu surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, khusus bagi UMK, industri usaha mikro kecil, ini ketentuan perizinannya mengikuti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di mana perizinannya ini tidak bersifat wajib ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu yang sudah jualan online, itu Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah berjualan online dikhawatirkan dengan apakah saya nanti jika jualan online akan ditangkap karena tidak memiliki izin. Nah, ini tidak perlu khawatir karena memang berdasarkan Undang-Undang 20 pun usaha mikro kecil ini statusnya adalah dapat. Jadi tidak wajib namun dapat memperoleh jika memang Bapak Ibu ingin memperoleh izin usaha mikro kecil, izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang Bapak Ibu jalankan. Kemudian untuk kami mengajak juga Bapak Ibu pelaku usaha ini memang pemerintah saat ini sangat mendukung perdagangan ekonomi digital, pertumbuhan ekonomi digital. Nah, arahan Bapak Presiden juga bahkan memberikan ruang yang sangat luas bagi Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, di mana salah satunya adalah melalui Siplah ini. Nah, di melalui Siplah ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang pasar. Ini merupakan salah satu pasar bagi Bapak Ibu pelaku usaha semua untuk bisa ikut bergabung di dalam Siplah sebagai salah satu merchant. Kami kalau di dalam PP 80 tentang PMS ini dikenalnya sebagai merchant, yaitu sebagai pelaku usaha yang ikut menyediakan barang-barang kebutuhan sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di dalam Siplah ini, dan kami juga mengajak Bapak Ibu di dalam Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pendidikan, juga sektor-sektor terkaitnya, mari kita bekerja sama membantu memfasilitasi pelaku usaha yang ada di lingkungan kita, terutama UMKM, untuk bisa ikut berpartisipasi dalam Siplah ini, di mana Siplah ini juga sudah menyediakan berbagai macam informasi terkait proses dan tata cara untuk bisa bergabung di Siplah yang dapat diakses melalui Siplah Kemendikbud.go.id ini. Nah, dari sini Ibu Enzlin, kami mengharapkan, ya terima kasih. Kami mengharapkan melalui keberadaan Siplah, mari kita manfaatkan bersama pengadaan Siplah ini untuk bisa membantu teman-teman UKM bisa tetap berdaya saing dan bisa tetap meningkatkan usahanya di masa khususnya di masa pandemi ini. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Enzlin atas pemaparannya selaku Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan. Satu lagi narasumber kami di siang hari ini dari BKPM selaku Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder, Ibu Septria Kristina STP MAB. Ibu siapkan pemaparannya. Ya, baik, terima kasih. Waktunya 10 menit ya Ibu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan atau menginformasikan mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai OSS, Online Single Submission. Untuk OSS ini perizinan di masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh ya Bu, karena dengan OSS ini Bapak dan Ibu bisa mengurus perizinan dimanapun dan kapanpun. Jadi sistem OSS ini online 24 jam. Bapak dan Ibu bisa memproses perizinan, yaitu nomor induk berusaha, kemudian nanti juga ada izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nah, sistem OSS ini sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di kementerian, kemudian sudah terintegrasi juga dengan sistem yang ada di daerah, yaitu DPM PTSP, dan sudah terintegrasi dengan AHU Online, dengan Dukcapil, dengan akses kepabeanan atau INSW, dan sistem Dirjen Pajak, yaitu untuk mengurus perpajakan atau NPWP. Nah, untuk perizinan, jadi Bapak dan Ibu, ini pertama pelaku usaha harus mengurus nomor induk berusaha. Jadi untuk pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan, itu bisa langsung mengisi isian data yang ada di OSS, kemudian nanti akan langsung terbit nomor induk berusahanya, asalkan tidak bermasalah di dalam masalah perpajakan atau masalah identitas kependudukan. Apabila ada permasalahan di Dukcapil atau di pajak, maka pelaku usaha harus membereskannya dulu di kantor tersebut. Kemudian setelah terbitnya NIB, kemudian pelaku usaha itu mengurus izin usaha. Jadi untuk perizinan sekarang ini, izin usaha diterbitkan lebih dahulu. Nah, di sini pelaku usaha diberikan self-declare. Jadi di situ pelaku usaha mencentang komitmen-komitmen apa saja yang dibutuhkan, kemudian akan terbit izin usaha yang belum berlaku efektif. Nanti untuk mengefektifkannya, pelaku usaha bisa datang ke DPM PTSP untuk memenuhi komitmen di dalam izin usaha tersebut. Kemudian apabila pelaku usaha juga memerlukan izin komersial atau operasional, maka nanti pelaku usaha bisa memilih izin tersebut di sistem OSS. Nah, untuk pelaku usaha, untuk perizinan di Indonesia, jadi pertama pelaku usaha harus ke notaris dulu untuk pendirian badan usaha yang akan dicatatkan di Kumham melalui sistem AHU Online. Nanti sistem AHU Online ini yang akan langsung terintegrasi dengan lembaga OSS. Jadi nanti datanya dari OSS akan menarik dari AHU Online tersebut. Next. Nah, kemudian jenis permohonan yang kami proses di OSS itu ada beberapa jenis permohonan, yaitu non perseorangan, kemudian ada juga dan perseorangan. Untuk perseorangan ini UMK ini bisa masuk ke perseorangan, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian non perseorangan di situ ada PT, CV, ini ada PMA maupun PMDM. Kemudian kami juga di OSS ada pengurusan untuk perwakilan kantor perwakilan KP3A, BUJKA, kemudian Badan Usaha Asing, dan STPW luar negeri. Semua sektor itu diproses di OSS kecuali sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi, karena ini berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, sehingga tidak bisa dilakukan izin usahanya melalui online. Jadi harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Kemudian untuk lingkup UMKM sesuai dengan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2008, ini izin usaha mikro kecil ini ada variabelnya berdasarkan kriteria, di mana kalau usaha untuk mikro ini untuk kekayaan bersihnya kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan. Jadi misalnya dia untuk peralatan yang dibutuhkan untuk usaha seperti gerobak atau peralatan lainnya itu kurang dari 50 juta. Kemudian untuk usaha kecil, kekayaan bersihnya antara sampai dengan 500 juta. Dan untuk usaha menengah ini kekayaan bersihnya 500 juta sampai 10 miliar rupiah.
Next. Ya, kemudian untuk perizinan non perseorangan dan perseorangan menengah, ini pelaku usaha setelah mendapatkan NIB. Nah, NIB ini berlaku sebagai pendaftaran penanaman modal, kemudian berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, berlaku sebagai angka pengenal impor, dan nomor induk kepabeanan. Jadi pelaku usaha tidak perlu mengurus lagi TDP, API, dan NIK. Nah, setelah NIB, nanti pelaku usaha untuk yang non perseorangan dan perseorangan menengah ini melanjutkan stepnya untuk mengajukan izin usaha. Nah, di sini ada komitmen yang harus dipilih dan nanti harus dipenuhi, yaitu komitmen untuk izin usaha, ada komitmen prasarana dasar, ada 4 macam, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan SLF. Nah, setelah nanti pelaku usaha ini memenuhi komitmennya, maka nanti akan terbit izin usaha berlaku efektif. Kemudian untuk selanjutnya apabila pelaku usaha membutuhkan izin operasional komersial, maka nanti dipilih di OSS izin apa saja sih yang diperlukan, misalnya untuk izin halal atau izin edar. Nah, nanti setelah pelaku usaha itu memenuhi komitmen untuk izin operasionalnya, maka nanti akan terbit di OSS untuk izin operasional komersial yang bersifat efektif. Next. Nah, untuk IUMK, untuk IUMK ini atau izin usaha mikro kecil ini lebih seringkas ya, karena untuk izin usaha mikro kecil apabila dia telah mengurus NID, maka nanti akan langsung otomatis terbit izin usaha mikro kecil. Jadi tidak ada komitmen yang yang harus dipenuhi. Kemudian apabila si izin usaha mikro kecil tersebut itu dia memerlukan izin operasi komersial, maka nanti si pelaku usaha tersebut harus mengurus ke KL atau DPM PTSP untuk mengurus izin operasional tersebut. Next. Nah, kemudian untuk sistem OSS ini pada saat ini, jadi untuk pengajuan izin usaha itu baru melalui web form DPM PTSP, dan untuk izin operasi komersial juga masih menggunakan sistem KL dan sistem dari DPM PTSP. Nah, tapi nanti ke depannya untuk sistem dari daerah itu nanti akan digabungkan di sistem Si Cantik yang akan dibangun oleh Kominfo. Yeah. Jadi nanti OSS kedepannya akan integrasi dengan Si Cantik dan sistem KL untuk pemenuhan izin usaha dan izin operasional komersial. Next. Waktunya 2 menit lagi. Ya, next. Nah, untuk pelaku usaha itu nanti bisa mendapatkan 1 NIB dan memiliki beberapa bidang usaha. Nanti izin usahanya akan diterbitkan sesuai dengan bidang usahanya. Next. Ya, next langsung. Ya, next. Ya, jadi nanti misalnya untuk pelaku usaha dia memiliki bidang usaha industri, maka nanti akan terbit izin usaha industri. Dan misalnya si pelaku usaha tersebut juga memiliki bidang usaha perdagangan, maka nanti akan terbit juga izin usaha perdagangan. Nah, nanti apabila Bapak dan Ibu membutuhkan layanan konsultasi, kami juga bisa Bapak dan Ibu bisa melalui call center atau email, atau juga bisa langsung ke BKPM dengan melalui antrian online. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Kasubdit, nampaknya pemaparan dari berbagai narasumber, mulai dari perizinan, lalu juga seperti apa bentuk-bentuk dukungan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di stage juga sudah menunggu tadi beberapa narasumber kami. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya dari Biro Umum dan PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini masih ada Pak Eko. Pak Eko, kita tadi melihat bagaimana dukungan yang cukup powerful dari pemerintah. Oh ya, oke. Baik, ini mungkin sedikit update ya dari pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang menyaksikan sudah mengikuti dari pagi. Ini mungkin sedikit
ringkasan saja, Siplah saat ini ada 6 marketplace, sudah berjalan, dan dalam waktu dekat mungkin akan diekspand lagi, akan diperbesar lagi. Lanjut. Oke, nah inti dari surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 ini, mohon maaf ini ada salah ketik, tahun 2020, pertama itu untuk ada harmonisasi dari sisi regulasi, bahwa pengadaan barang jasa satuan pendidikan itu sudah memiliki pedoman, yaitu Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Dan ini sebenarnya sinkron dengan adanya Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa, di mana Kemendikbud diperbolehkan untuk mengembangkan sistem atau tata kelola pengadaan sesuai dengan kebutuhan dari sektor yang diampu. Nah ini tinggal dari sisi di daerah ya, pemerintah daerah terutama sangat membutuhkan dukungan dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang bisa menciptakan ekosistem logistik yang baik untuk satuan pendidikan kita, untuk pendidikan kita. Dan jikalau ada bantuan-bantuan pendidikan yang ingin dikelola atau difasilitasi menggunakan Siplah, itu nanti bisa disampaikan ke kementerian, karena Permendikbud 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu mengatur untuk seluruh sumber dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah. Jadi bisa dari dana pusat maupun dari dana daerah. Dari dana pusat pun tidak hanya BOS reguler, sekarang sudah ada sekitar 27 bantuan pemerintah pusat yang difasilitasi menggunakan Siplah. Jadi ini makin berkembang ekosistem yang ada di Siplah, dan ini membutuhkan banyak sekali supplier-supplier ya yang bisa mendukung logistik di satuan pendidikan atau di sekolah. Lanjut. Nah ini mungkin saya nggak bicara banyak soal paparannya, saya hanya bicara soal angka-angka saja, dan saya yakin angka ini mungkin bisa menjadi gambaran bahwa dalam 1 tahun berjalan ini begitu besar antusiasme, dan ini melebihi ekspektasi kami sebenarnya, karena proyeksi kami ketika awal Siplah itu setahun berjalan biasanya program pemerintah itu hanya 10% dari sasaran. Nah ini ternyata sudah 50%, hampir 120.000 sekolah yang menggunakan Siplah aktif bertransaksi, ini sudah 5 kali lipat dari ekspektasi kami. Kalau dari provinsi-provinsi yang punya transaksi terbanyak ya, ini masih di memang masih di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini mendominasi. Itu transaksinya sudah kalau di Jawa Barat sudah di atas 1 triliun, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah sedikit lagi 1 triliun, kemudian disusul oleh Banten, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur nih, rekan-rekan kita ada di timur justru sangat semangat sekali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau. Jadi ini sudah banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan di masing-masing wilayah. Cuma ini kami berharap ini bisa lebih banyak lagi, karena untuk dana BOS saja kan ada 20 triliun ya totalnya, ini masih sedikit sebenarnya, masih sangat sebagian kecil dari dana pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Lanjut. Nah ini mungkin yang sebaran-sebaran juga yang mungkin kami rasa menarik, nanti paparan juga bisa dilihat di website lah. Kalau untuk kabupaten kota itu yang paling banyak itu Pandeglang. Pandeglang itu 200 miliar dia ada transaksi. Kemudian dari Aceh Utara, ini luar biasa di penghujung Indonesia, tapi termasuk yang leading ya dari sisi belanja di Siplah. Kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Lebak, Banyuasin, Kabupaten Bogor, Kabupaten Timur Tengah Selatan, nah ini luar biasa nih, Kabupaten Tenggara, Tangerang, dan Kota Surabaya. Jadi ini dari sisi kabupaten kotanya untuk yang paling banyak transaksinya. Lanjut.
Oke, ini toko terbanyak. Nanti kita masih butuh banyak dukungan karena ini baru kurang lebih tuh sekarang ya masih di kisaran 11 ribuan lah. Ini masih sangat kurang. Sedangkan kami sekolah itu ada 220.000 ditambah kalau satuan pendidikan jadi 440.000 karena ada PAUD, kesetaraan dan non formal. Lanjut lagi, Mbak. Oke, ini lanjut dulu aja. Nah, saya ingin lihat kategori ya. Ini, oke, oh ini ya ini lanjut aja, langsung ke kategori aja. Bestseller. Nah, ini dia. Jadi kalau dilihat dari bestsellernya, sekarang ini memang transaksi yang ada di Siplah ini masih didominasi oleh gawai. Jadi dari total transaksi itu ada 6 triliun sendiri transaksi itu gawai, karena ini memang program kementerian semuanya sudah serba digital, kemudian ada pandemi dan ini mendorong pembelian berubah ke ini semua ya, ke elektronik semua. Baru lanjut buku 1,7 triliun, komputer sama laptop, kemudian perlengkapan sekolah, peralatan elektronik lainnya, ada ATK dan ini ada material. Jadi kemarin tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal bahan material seperti apa. Nah, ternyata ini termasuk bestseller dari barang yang terjual di Siplah. Itu mengalahkan alat peraga dan alat kesehatan. Jadi ini kurang lebih gambaran transaksi yang ada di Siplah dalam setahun ini. Ini memang belum bisa menjadi gambaran besar ya secara nasional sebenarnya kebutuhan sekolah itu apa. Karena memang ini masih proses, kita sedang melakukan sinergi. Kedepannya data-data ini tentu saja akan sangat berguna. Kalau tadi dari Kominfo bilang ada big data ya, kita bisa menganalisa secara big data apa yang dibelanjakan sekolah, kemudian dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan, kemudian dampaknya juga terhadap perekonomian. Dan Bapak Ibu yang nanti di daerah dari sisi Pemda juga bisa memonitor seberapa persen sih sumbangsi dari UMKM yang berpartisipasi untuk dana-dana pendidikan terhadap ekonomi di lokal masing-masing. Mungkin dari saya itu aja, tidak panjang-panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan pemaparan bagaimana sesungguhnya sinergi dan harapan dari Kementerian Pendidikan dengan adanya Siplah ini. Nah, karena di sini juga hadir beberapa marketplace mitra dari Siplah, kita juga ingin mengetahui bagaimana mereka melihat dukungan yang selama ini diberikan dan seperti apa sih harapan mereka. Kita ingin mendengarkan dulu dari manajer pemasaran PT Eureka Book House, ada Bapak Sumarsudi. Pak Sumarsudi, seperti apa Bapak melihat respon ini, Pak? Ya, baik Ibu, sampai sekarang responnya sangat positif, baik dari dinas di Kabupaten tingkat 2, tingkat 1 maupun penyedia di masing-masing provinsi. Sangat antusias dan semakin hari semakin banyak sekolah yang bertransaksi dan banyak juga toko atau penyedia yang mendaftarkan. Itu Bu. Bagaimana Bapak melihat dukungan dari pemerintah dengan marketplace ini? Ya, kita sangat terdukung sekali dengan adanya marketplace karena memudahkan sekolah untuk berbelanja, Ibu. Jadi kita marketplace sebagai yang punya mall ya sangat didukung oleh pemerintah, terutama oleh Pokja Siplah di kementerian. Ya, setiap hari kita hampir koordinasi dan semakin hari semakin membaik, Ibu. Iya. Apa Pak yang menjadi harapan ke depan dengan marketplace yang ada ini? Ya, harapan ke depan kita banyak sekali Bu, harapan dari saya pribadi maupun wakil dari marketplace bahwa semakin hari ke depannya harapan saya secara pribadi peran masyarakat terutama di penyedia semakin banyak. Tadi sampaikan oleh Pak Henry dengan angka 11.000 itu masih sangat kurang. Jadi kami dari marketplace sangat membuka kesempatan bagi penyedia di seluruh Indonesia untuk segera mendaftar sebanyak-banyaknya sehingga sekolah akan mudah bertransaksi untuk pilihan dari penyedia.
Itu harapan kami, Ibu. Baik, Pak Sumarsadi, terima kasih. Ada juga dari Vice President Corporate Sales Public Sector, Jansen Cokro, PT Global Digital Niaga. Pak Jan Cokro, bagaimana Bapak melihat SIPLA ini? Siap. Untuk SIPLA ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henry Eko, bahwa perkembangannya semakin hari semakin baik. Padahal kita baru berumur 1 tahunan. Nah, di dalam perjalanannya sendiri semakin baiknya ini apa? Terkait dengan harmonisasi. Poin yang paling utama di sini adalah kita tidak berjuang sendirian ternyata. Kita banyak dibantu oleh pihak-pihak kementerian lembaga lainnya. Seperti tadi dari Pak Daniel Asnur dari Kemenkop KM, dari Pak dari perindustrian, perdagangan maupun dari BKPM, itu semua mensupport. Artinya program ini harus sukses, program ini harus berjalan, dan karena marketnya yang begitu besarnya, makanya mari kita semua UMKM yang ada di daerah, koperasi, siapapun ikut terlibat di dalam SIPLA ini, mendaftar menjadi penjual di SIPLA ini, di seluruh marketplace. Ada 6, silakan pilih, daftar semuanya, jadi memperluas marketnya, di mana di sana ada 400.000 lebih satuan pendidikan yang menjadi pasarnya gitu loh, seperti itu. Melihat dukungan pemerintah yang cukup powerful, bagaimana Pak? Kenapa? Melihat dukungan pemerintah yang cukup powerful. Nah itu, dengan harmonisasi di setiap kementerian ada webinar atau ada sosialisasi, ada onboarding, ini semua kan saling mendukung semuanya, baik dari pihak Kemenkop UKM maupun dari perindustrian, dari perdagangan, dan juga dari pihak SIPLA Blibli sendiri. Selain kita di SIPLA Blibli, kita juga terlibat di dalam bela pengadaan LKPP, di situ juga keterlibatan UMKM, sehingga nggak hanya dari pihak kementerian saja yang harmonisasi, tetapi dari pihak kita Blibli juga kita mengharmonisasi UMKM. Jadi dari pihak UMKM yang sudah mendaftar di kita di galeri Indonesianya blibli.com kita, itu kita ajak juga untuk masuk ke SIPLA ataupun ke bela pengadaan. Begitu juga sebaliknya, yang sudah ada di bela pengadaan, kita untuk ajak terlibat juga di mendaftar di SIPLA. Dan yang di SIPLA juga kita ajak juga untuk ke bela pengadaan ataupun di regular kita. Seperti itu. Kita sendiri melakukan harmonisasi terhadap UMKM yang sudah terdaftar di blibli.com. Jadi makin semangat ke depannya Pak ya, karena Pasti dukungan harusnya. pemerintah tadi ya. Baik, Betul. Terima kasih Pak Jan Cokro. Melalui aplikasi Zoom, kita tersambung bersama Business Development SIPLA.id. Ibu Safitri Indah Mulyani dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Ibu Safitri, selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu Safitri, bagaimana melihat tadi pemaparan dari para narasumber, lalu dukungan pemerintah yang cukup luar biasa tentang marketplace ini Bu? Setelah mendengarkan paparan dan juga kami menjalankan harmonisasi bersama kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, kami juga merasakan semangat para pihak-pihak yang memang mendukung untuk sistem SIPLA ini. Kami merasakan adanya peningkatan interaksi dari penyedia maupun sekolah dan pihak-pihak lainnya seperti Diknas dan lain-lainnya. Kami mendapatkan feedback kalau kata beliau dengan adanya SIPLA ini sangat membantu kegiatan transaksi mereka dan memudahkan juga karena memang semuanya sudah dalam bentuk digital dan bisa diawasi online. Nah, kami juga terus membuka kesempatan bagi para penyedia di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti dan bergabung dalam sistem SIPLA ini agar bisa membantu juga para sekolah dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah. Begitu. Baik, Ibu Safitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita juga ingin mengetahui bagaimana dari PT Ladang Karya Husa dan juga harapan dengan adanya marketplace ini. Ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana selaku Kadip Markom dan PR. Pak Aditya, tadi sudah jelas mungkin pemaparan dari berbagai narasumber. Apa yang menjadi harapan karena begitu banyaknya dukungan dari pemerintah? Ya, untuk terima kasih atas waktunya.
Untuk Siplah ini sendiri dengan bagi segala UMKM untuk dapat bergabung di sistem tersebut. Iya. Apa yang menjadi harapan dengan marketplace ini, Pak? Harapannya dengan marketplace ini agar sekolah-sekolah yang dulu mungkin kesulitan untuk berbelanja dana bosnya itu dapat dengan mudah berbelanja, dan untuk penyedia-penyedia baik dari koperasi, UMKM ataupun individu yang dulunya kesulitan untuk menjual atau menawarkan barangnya, dengan Siplah ini dapat. Sebelumnya kami terima kasih juga ya kepada Kemendikbud yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi salah satu marketplace yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan sekolah melalui dana BOS. Sejak adanya Siplah ini banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan baik dari UMKM dan dari sekolah sendiri. Harapan kami ke depannya Siplah akan terus maju dan semakin meningkatnya dukungan dari Kemendikbud dan kementerian lainnya untuk saling bersinergi dalam menjalankan kegiatan pembelanjaan di Siplah ini. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Dan terakhir ada Marketing Manager PT Pesona Edukasi, Yahya Rizky. Pak Yahya, sebagai penutup ini ya. Ya, bagaimana Bapak melihat begitu banyaknya dukungan lalu mitra yang cukup banyak juga di Siplah ini? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya ya kami sangat senang sekali dan terbantu sekali. Ya, kami berharap ini dapat menjangkau segala kebutuhan dari sisi sekolah, baik pengadaan maupun kebutuhan sekolah yang ingin dibelanjakan. Tidak hanya sebatas Pulau Jawa saja, kami berharap seluruh wilayah Indonesia dapat tercangkup dengan adanya metode online SIP. Harapan kami tentunya juga bagi para UMKM ini dapat membuka peluang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa ini dapat mendorong roda ekonomi bagi UMKM setempat. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa menarik pemaparan dari berbagai narasumber, dan ini sekaligus mengakhiri kegiatan kita dalam gelar wicara sinergi kebijakan pengadaan dan jasa Satdik. Agar lebih menarik, agar lebih semangat lagi. Jika Bapak-Bapak semuanya sudah begitu banyak mengenal Siplah, tentu tahu hashtag Siplah. Apa hashtagnya Pak? 1, 2, 3. Siplah pasti sip. Oke, biar semangat lagi, tambah lagi Pak, sekali lagi. 1, 2, 3. Siplah pasti sip. Luar biasa. Terima kasih narasumber yang sudah hadir, baik secara virtual atau juga yang hadir di stage sini. Dan kami ingatkan bahwa besok kami akan kembali bersama dengan Regional 2, yaitu meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Saya Siva Paradila mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti secara virtual, baik melalui YouTube atau juga melalui Facebook Siplah Kemendikbud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya. Karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan
lebih melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan lebih melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil. Pelaksanaan